Lanskap yang tandus. Runtuhnya ini adalah akibat gempa bumi yang mengguncang dunia, menyebabkan munculnya ruang bawah tanah. Monster yang muncul dari berbagai jenis Dungeon tidak akan terpengaruh oleh senjata biasa. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat mengalahkan mereka adalah mereka yang memiliki kemampuan supernatural yang disebut skill. Dengan menggunakan skill mereka untuk mengalahkan monster, individu-individu ini dapat naik level dan mencapai puncak yang tak terduga. Sosok seseorang yang mengenakan baju besi berkilau muncul. Mereka adalah pahlawan yang ditakuti dan dipuja oleh dunia, dikenal sebagai Aberrant. De Sudut Dungeon, Sesioran Yang Memegang Pedang Panja Menghadapi Monster. Yaitu Kisaragi Tsukasa, level 4, dengan skill mimikri, dia menyerang goblin dengan pedangnya. Saat mendekat, dia berteriak dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Namun, serangan itu tidak menimbulkan banyak kerusakan, hanya seperti gatal bagi monster tersebut. Layar statusnya kemudian muncul, memberitahukannya bahwa skill mimikri tidak dapat menyalin skill target. Menyadari hal itu, dia hanya bisa mengerutkan kening dan mendecakkan lidahnya. Saat dia lengah, goblin itu melompat, melakukan serangan balik. Saat senjatanya mendekatinya, sebuah suara menggelegar, bola api. Orang ini memanggil bola api dengan kerusakan yang sangat tinggi, langsung mengenai goblin dan membakarnya menjadi abu. Tsukasa jatuh ke tanah. Gerakan itu menyelamatkannya, tetapi kata-kata pertama penyelamatnya mengejek. Kau tidak seharusnya berjuang keras hanya untuk membunuh gerombolan yang menyedihkan itu. Kau idiot. Pembicara itu adalah Todo Kakru, level 15, skill, Flame Master. Tsukasa mendongak ke arahnya. Orang yang berdiri di depannya adalah Todo Kakru. Dia dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di antara generasi Aberrant saat ini. Alasannya terletak pada skill yang dimilikinya. Skill mulai muncul pada sekelompok orang pada saat yang sama dengan munculnya Dungeon. Mereka dapat menentukan peringkat dan superioritas seorang Aberrant. Kakru berbalik, berkata, "Jangan hanya duduk di sana, Kisaragi, kumpulkan batu-batu sihir itu, setidaknya cobalah untuk berguna." Tidak jelas apa yang dia rasakan setelah mendengar komentar sarkastik itu, dia hanya menjawab dengan suara rendah, "Aku mengerti." Dan skill yang dimiliki Kakru adalah Flame Master. Itu adalah skill yang sangat kuat yang memungkinkannya untuk mengendalikan api sesuka hati. Tsukasa membandingkannya dengan skillnya sendiri, Mimikri. Mimikri memungkinkannya untuk menggunakan skill monster setelah kontak fisik. Dia menjelaskan, "Ini memungkinkan saya untuk menyalin skill monster, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ini juga mengharuskan saya untuk mengambil risiko mendekati monster." Dia mengikuti instruksi Kakru, mengambil batu-batu sihir, sambil berpikir dalam hati, ini adalah skill yang cacat. Salah satu dari dua anggota tim bertanya padanya, "Hei, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk membersihkan dungeon itu?" Itu adalah Yoshimayu Riku, level 10, skill, super strength. Yang lain mengejek, "Kau bahkan tidak bisa bertarung." Dan skill MU menyedihkan. "Mengapa kau tidak berhenti saja?" Itu adalah Ino Hayato, level 11, skill, super speed. Yang lain, Kakru, merangkulnya dengan ramah, tetapi kata-katanya tajam. "Jangan mengatakan itu, kita semua adalah kawan di sini, bukan?" Dia mendekat dengan sikap meremehkan. "Cobalah untuk memaksimalkan skill sampahmu itu. Serius." Tsukasa tampak terbiasa dengan ejekan-ejekan ini dan tidak menanggapi, karena alasannya menjadi petualang adalah untuk menyembuhkan saudara perempuannya, Kisaragi Mayu, satu-satunya kerabatnya, dari penyakit bawaan yang dideritanya. Dan yang dia butuhkan untuk tujuan ini adalah penawarnya, obat mujarab yang dapat menyembuhkan saudara perempuannya. "Sampai aku mendapatkannya, aku tidak akan menyerah menjadi petualang." Kembali ke masa kini, Riku bertanya, "Jadi, apa tujuan kita hari ini?" Hayato menjawab, "Kita tidak akan pergi ke sarang bos, bukan?" Kakru menginjak batu dan berkata, "Target hari ini adalah sarang monster." Dia tertawa dengan sombong, "Kita akan pergi ke sana dan mengambil semua harta untuk diri kita sendiri." Setelah tiba di sarang monster, dia melepaskan skillnya secara sembarangan. "Rasakan api ini, Goblin." Kali ini, semua monster terbakar menjadi abu. Layar statusnya menunjukkan, Todo Kakru naik level dari 15 ke 16. Skill, Flame Master, bahkan hanya Goblin. "Aku bisa naik level jika aku mengalahkan semuanya." Tsukasa mengerutkan kening. Sebenarnya, dia melihat dirinya tertinggal. Satu-satunya cara untuk naik level adalah dengan mengalahkan monster. Tetapi aku tidak bisa melakukan itu sendiri. Bahkan jika aku bergabung dengan grup, Todo dan yang lain membunuh semuanya. Jadi aku tidak mendapatkan pengalaman. Dia mengepalkan tangannya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Jika keadaan terus seperti ini, pergi bersama mereka tidak ada gunanya. Kelompok itu memasuki sarang goblin dan mencapai tempat yang penuh dengan harta karun. Hayato dan Riku dengan gembira bergegas menuju emas. Sementara Kakru berdiri diam, merasakan sesuatu. Dia pergi ke suatu tempat dan menyentuh dinding, menarik perhatian Tsukasa. Kemudian, dia tiba-tiba melepaskan skillnya,
menghancurkan dinding dan membuat batu-batu beterbangan. Setelah ledakan itu, di balik dinding muncul pintu emas yang dibuat dengan cermat. Seseorang berseru tak percaya, ada ruangan rahasia di sini. Di ruang bawah tanah saat ruangan tambahan ditemukan. Biasanya tempat ini dipenuhi dengan barang-barang yang kuat dan langka. Namun di sisi lain, tempat ini juga bisa menjadi tempat tersembunyi yang penuh dengan jebakan. Jika kamu cukup sial untuk memicu jebakan berbahaya, kamu akan langsung terbunuh. Tanya dengan ragu, bagaimana jika itu jebakan, Todo? Dia menjawab dengan percaya diri, tidak masalah, aku punya ide bagus. Kemudian, dia mendekati Tsukasa dari belakang dan berkata, maaf, Kisaragi. Sebelum Tsukasa bisa bereaksi, Kakeru melayangkan pukulan kejutan ke wajahnya, menjatuhkannya. Kemudian, sambil mencekik leher Tsukasa, dia menyatakan, kau akan mati menggantikan kami. Wajah Kakeru arogan dan kejam saat mengatakan ini. Tsukasa masih bingung, bertanya, apa yang kau bicarakan? Melihat situasi semakin memanas, Riku memanggil dengan ragu, tunggu, apa kalian berencana menggunakan Kisaragi untuk memicu jebakan itu? Hayato juga mencoba menasehatinya. Menggunakan teman satu tim sebagai kelinci percobaan agak kejam. Bukan, Todo, kata Kakeru dengan santai, kau bercanda, aku hanya mencari cara untuk mendaur ulang sampel sampah ini. Kemudian, dua anggota tim, yang tampaknya hanya melakukan gerakan untuk menghentikan mereka, menarik Tsukasa ke arah pintu dari kedua sisi. Kau sedang dimanfaatkan, kata Kakeru dengan kesopanan palsu, terima kasih atas bantuanmu. Dia tercenium denga mata menipit, tetapi kata katanya penupenggina, sampai jumpa jika kau selamat, Kisaragi. Tsukasa hanya bisa mengertakkan gigi dan mengutuk. Hilanglah. Akhirnya, mereka menutup pintu, menjebaknya di dalam. Tsukasa duduk di tanah, wajahnya terkubur di tangannya. Sial. Tiba-tiba, cahaya biru yang menyilaukan muncul. Dia secara naluriah menutup matanya. Apa? Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan di sekitarnya membuat Tsukasa bingung. Di mana aku? Sebuah arena kuno yang megah muncul. Tsukasa tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya karena setiap ruang bawah tanah memiliki levelnya sendiri. Pemula, menengah, lanjut, ahli, dan level yang belum pernah ditaklukkan siapapun sebelumnya. Legendaris, pertama, kaki, lalu secara bertahap mata dan mulut. Dan akhirnya, makhluk seperti serigala yang mengerikan, memancarkan kekuatan yang luar biasa, mengaum menunjukkan dominasinya. Itu Fenrir, binatang pembunuh dewa, level 80, keahlian tidak diketahui. Tsukasa hampir tidak percaya. Ini lelucon, kan? Ini ruang bawah tanah level legendaris. Dia mendorong dirinya sendiri, memberikan tawa yang tegang. Ruang bawah tanah level rendah itu mengarah ke sini, tidak mungkin. Tsukasa berdiri tegak, mengepalkan tangannya, tapi aku menolak. Dia mengingat masa lalunya. Suatu hari, orang tuanya tiba-tiba meninggal. Meninggalkan Mayu sebagai satu-satunya keluarganya yang tersisa. Alih-alih lari, dia mengarahkan pedangnya ke serigala. Wajahnya bertekad, demi Mayu, aku menolak mati di tempat seperti ini. Kemudian, Dia menyerang Fenrir, menerima takdirnya. Serigala itu seolah-olah terprovokasi, mengeluarkan raungan. Dan dia mencoba menggunakan keahlian dengan menyentuhnya, tetapi tidak berhasil. Tsukasa terlempar oleh kekuatannya yang luar biasa, menabrak dinding. Roboh ke tanah, jendela statusnya muncul, keahlian peniruan tidak dapat menyepuan target. Tsukasa memuntahkan darah. Apakah ini benar-benar akhir? Tidak, dia tidak akan menyerah. Dia berusaha untuk berdiri. Namun, dia kehabisan tenaga. Gambar terakhir yang dia lihat adalah adik perempuan. Seorang gadis cantik dengan rambut coklat terang, tersenyum cerah. Maaf, aku gagal. Dia menutup matanya, menerima ketidakberdayanya. Tiba-tiba, sebuah suara yang memerintah bergema. Duduk. Suara itu memenuhi ruang dengan tekanan yang tak terlihat. Serigala Fenrir angkat taring dan cakarnya, dan terpaksa berbaring. Apakah kamu terkejut dengan Fenrir? Suara itu bergema lagi, baik, Fenrir. Langi. Ambul. Dan akhirnya, wajah orang muncul. Itu adalah gadis cantik dengan rambut putih, mata merah, dan gaun hitam panjang yang elegan. Dia tersebut dan berkata, kau tahu, aku akan sangat berterima kasih jika kau sedikit lebih lembut dengannya. Lagi pula, dia tamu, datang di kastilku, senang bertemu denganmu. Tsukasa, yang duduk di tanah, mendongak dan bertapa dia. Dia meletakkan jari di bibirnya, matanya memancarca misteri. Oh, kau terlihat lebih baik dari yang kukira, tapi mungkin tidak akan bertahan lama, karena saat ini kau. Loki mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Tsukasa, mengejutkannya, apa yang dia lakukan.
Sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, dia melanjutkan sebelumnya, hadiahku. Pada saat itu, lingkaran sihir merah menyala muncul di muka. Suara misterius itu muncul lagi, bersyukurlah. Kemudian mata Tsukasa melebar, dan dia merasakan sesuatu mengalir ke dalam tubuhnya. Dan jendela statusnya menampilkan pemberitahuan terus-menerus. Keterampilan peniruan telah berevolusi menjadi pemalsuan. Sejumlah besar kekuatan telah diterima, kau akan naik level sekarang. Tsukasa naik level dari 225, dan keterampilan peniruannya berevolusi menjadi pemalsuan. Ini sangat mengejutkannya. Aku naik level, dan keahlianku juga. Apa sih yang baru saja terjadi? Loki selesai dan tertawa gembira. Kemudian, melihat Tsukasa berjuang untuk berdiri, dia berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. Sejumlah asap hitam muncul. Tsukasa Batuk Dara, Berjuan, Tolong Tungu, Bizaka Kaugelasca. Loki memotongnya. Gunakan kekuatan barumu bahkannya. Jika kau berhasil, kau akan bisa meninggalkan penjara bawah tanah legendaris ini. Ya, dia pergi sawah dan menghilang. Tsukasa, gemetar, berdiri dengan pedangnya, menghadap Fenrir yang mengaum. Kau bercanda, bagaimana aku bisa mengalahkan monster ini? Fenrir, Tampa Ragu-Ragu, Mengayun Kankakartajong Kiara Tsukasa. Dia dengan cepat menangkis dengan pedangnya. Secara kebetulan, ini memicu pemberitahuan di jendela statusnya, keterampilan pemalsuan telah diaktifkan. Tsukasa terdorong mundur. Target, Fenrir, keterampilan pembunuh dewa disalin. Dia dengan putus asa mengutuk, bagaimana aku bisa melawan benda ini? Tiba-tiba, Tsukasa merasakan sesuatu. Jendela statusnya memberitahu dia, keterampilan pembunuh dewa Fenrir, berhasil menyalin keterampilan target. Baru saat itulah Tsukasa menyadari bahwa dia telah menyalin keterampilan Fenrir. Jendela status menampilkan pemberitahuan, berhasil menyalin keterampilan Dewa Fenrir. Keterampilan, kekuatan ilahi, efek, dan penampilan dewa dan meningkatkan kemampuan fisik hingga maksimal. Durasi, snit. Tsukasa, melihat secercah harapan, menyeringai, jika aku menggunakan penampilan ini, aku mungkin bisa menang. Dia mengerutkan kening, tapi ini hanya bertahan 1 menit. Aku perlu membiasakan diri menggunakannya dengan cepat. Dia berdiri tegak, menghadap Fenrir yang mengaum. Tiba-tiba, ia melompat ke arah Tsukasa. Dia berhasil menghindari cakar Fenrir. Setelah mengaktifkan keterampilan itu, dia menyadari bahwa dia dapat menghindari serangan Fenrir yang terus-menerus, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Tsukasa menangkis sebuah serangan dari, tubuhku terasa sangat ringan, jadi kecepatan juga meningkatkan refleksku. Tidak hanya itu, tetapi aku juga dapat melakukan serangan balik, dan aku bahkan menyalin keterampilan Fenrir. Jendela status muncul, keterampilan, peniruan ceroboh, efek, peluang rendah untuk menyalin keterampilan target, keterampilan yang disalin menghilang setelah digunakan, kondisi, sentuh target, dan keterampilan lain. Tsukasa mendapatkan jendela status memberikan deskripsinya. Keterampilan, simulasi, efek, 100% peluang untuk menyalin keterampilan target, keterampilan yang disalin tidak hilang, kondisi, sentuh target atau alami keterampilan secara langsung. Dia membaca ini dan berpikir, menyentuh adalah 100 hasil, itu bagus, tapi bagaimana dengan mengalami? Fenrir Tidak Mampu Mengalaka Mangsanya Yankesil, Meniebabka Mangsanya Keilangan Kezabara, Memankarkan Aura Yankwat Damberjegas Kerania. Jurus ini membuat Tsukasa terbatu kesakitan, tetapi di saat yang sama membuka jurus baru, jurus serigala menghalangi gerakan. Dia menahan tenggorokannya, berusaha untuk bernapas. Ini adalah panel status menampilkan detail keterampilan baru. Keterampilan dominasi Dewa Serigala telah berhasil disalin. Luar biasa Dewa Serigala. Detail, ancaman serigala perak sangat menghambat pergerakan target. Durasi, 10 detik, variasi dengan level. Tsukasa mengerti setelah melihatnya. Jadi begitulah, pengalaman berarti terkena keterampilan itu. Ya, membuatku ingin menangis. Tiba-tiba Tsukasa terkejut. Fenrir terus melancarkan gerakan baru Vanargan. Keempat cakarnya berubah menjadi 4 bila besar yang mampu membelah batu, menerjang ke arahnya. Tsukasa tetapi refleksnya yang meningkat memungkinkannya untuk nyaris menghindari kematian. Gerakan Fenrir sangat kuat sehingga meninggalkan 4 bekas cakar besar di lantai batu. Danha Berbizik Gembira Damberkata, Jika Kana Seranga Itu, Kamuaka Angkur Lebur. Fenrir gelisah mengangkat cakarnya tinggi-tinggi, ia terus mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan. Jika ini terus berlanjut, aku akan. Bahkan jika itu salinan 100% berhasil, terkena serangan terakhir itu akan membunuhku. Tetapi seiring berjalannya pertempuran, ia memahami perbedaannya dan dia menyusun rencana pertempuran. Keterampilan kekuatan ilahi,
memberikan penampilan seorang dewa dan memaksimalkan kemampuan fisik. Durasi, 1 menit. Keterampilan ini tampak seperti penyelamat, membuatnya berpikir bahwa jika dia menggunakan keterampilan ini, Fenrir akan melepaskan serangan Vanargan lagi. Dalam situasi yang sulit, Tsukasa berteriak, ini hidup atau mati. Kemudian mengaktifkan keterampilan ilahi aktif. Papan status baru saja menunjuk ini, Tsukasa memasuki kondisi terkuatnya saat ini. Dia melompat, menghindari jangkauan serangan Van Nap. Dengan asap dan debu, Tsukasa membuka keterampilan baru, keterampilan Vanargan berhasil disalin. Menunjukkan sikap yang luar biasa tenang dan tatapan dingin. Kekuatan ilahi, 60 detik tersisa, kekuatan ilahi, 50 detik tersisa, layar status menunjukkan kekuatan ilahi, 30 detik tersisa. Tsukasa mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, kekuatan biru yang ditingkatkan dan petir hitam menyelimuti dirinya, mengayunkan pedangnya dengan keras. Menangkap Fenrir dan melakukan keterampilan Vanargan yang kuat ke arahnya, Fenrir terkena. Waktu penggunaan. Waktu peletakan, kekuatan ilahi tersisa 50 detik sampai. Tsukasa memanfaatkan keterkejutan Fenrir. Tapi dengan mendekat, ia memberikan serangkaian tebasan. Ia berpikir gembiranya. Ini adalah kekuatan ilahi, kekuatan yang membuncah ini. Dapat Fenrir mengaum karena serang bertubi-tubi. Tsukasa berpikir sambil memberikan tendangan ke wajahnya, menyebabkannya menghantam tanah dengan keras. Layar status muncul, kekuatan ilahi, 30 detik tersisa. Ia melihatnya dan berpikir dalam hatinya, waktu penggunaan hanya 30 belum habis. Kemudian, tanpa kehilangan waktu, Jang dan terus-menerus menebas Fenrir. Namun, Fenrir tidak menyerah dan mulai bertahan, berpikir, aku punya 20 detik tersisa, untuk mengalahkannya, aku butuh Vanarin. Dengan pemikiran itu, Tsukasa mundur untuk mempersiapkan serangan lagi. Tampaknya pikiran-pikiran hebat bertemu baik dia dan Fenrir pada saat yang sama melakukan Vanargan. Dua kekuatan besar bertabrakan menciptakan petir. Namun, karena perbedaan level, serangan Fenrir lebih unggul, dan ia dengan cepat menghindar. Tsukasa juga menyadari bahwa karena perbedaan level, menyerang dari jauh tidak berhasil. Jika demikian, kita harus menyerang secara langsung. Tsukasa menerjang ke depan dengan pola pikir yang berbeda. Tetapi Fenrir membuka mulutnya, bersiap untuk melepaskan serangan lain. Tsukasa menyadari itu sudah mati. Tidak sabar. Dengan 8 detik tersisa sebelum kekuatan sucinya habis, mengeluarkan sumber kekuatan yang sangat besar. Itu menciptakan ledakan yang akan melenyapkan siapapun yang terjebak di dalamnya. Untungnya, Tsukasa lolos. Dia melompat dengan sisa waktu 6 detik. Fenrir membuka mulutnya, bersiap menggunakan serangan yang sama. Sisa 5 detik. Dia berteriak, kurasa aku akan membiarkanmu menembak lagi. Kemudian dia melempar pedangnya, mengenai mata Fenrir langsung, sisa 4. Fenrir, matanya terluka, meraung kesakitan. Tsukasa mendarat di kepalanya dan mengeluarkan pedangnya, sisa 3 detik. Dia mengangkat pedangnya lagi, mengucapkan kata-kata terakhir, sisa detik. Dia berteriak dan menancapkan pedangnya ke bawah, bertujuan untuk mengakhiri Fenrir. Hanya 1 detik tersisa, tiba-tiba, suara Loki bergema, cukup. Ujung pedang Tsukasa hanya beberapa sentimeter dari mata Fenrir. Dia berhasil menahan diri. Ketika Loki memberi perintah, dia tanpa sadar meniru keahliannya. Layar status menampilkan pesan, keahlian simulasi aktif, keahlian kata berhasil disalin. Loki muncul dan bertepuk tangan kagum. Itu sulit, bukan, pertarungan yang fantastis. Kemudian dia menjentikan jarinya, menyarankan gencatan senjata. Pertudah berakhir. Jadi mari kita mulai perayaan perdamaian, ya. Sesaat kemudian, Tsukasa menggosok bahunya, memperhatikan Loki duduk di atas Fenrir, yang secara mengejutkan mengizinkannya. Dia bertanya mengapa dia melakukan itu. Loki mengibaskan rambutnya dan menjawab, jika aku harus mengatakannya, mungkin untuk menghabiskan waktu. Dia mengingat masa lalu, petualang datang ke sini. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan dengan cepat dikalahkan. Aku tidak menyangka seseorang sepertimu akan muncul. Pernyataan ini membuatnya bingung. Loki mendekat. Bisakah kau mendengarkan keinginanku? Bertanya apa keinginan itu. Dia menyentuh pipinya dan berbisik. Aku ingin bebas melihat dunia luar. Loki menjelaskan. Saat aku pergi keluar, kekuatan mencegahku bergerak bebas. Karena itu aku membutuhkan kerja samamu. Dia langsung setuju setelah mendengar ini. Aku mengerti. Dia sedikit tertawa. Langsung. Tsukasa menatapnya. Diam-diam menilai dia. Dan ada banyak misteri, jadi aku tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu. Aku bisa melawan Fenrir,
jadi aku pikir kerjasama adalah yang terbaik. Dia menatapnya dengan tulus. Kau ingin bebas melihat luar, kan? Secara spesifik. Tapi tiba-tiba, penglihatannya kabur. Kemudian dia pingsan, dan Loki menangkapnya. Dia berkata, kau terlelahkan diri, jadi ini tidak mengherankan. Sebelum kehilangan kesadaran, dia bertanya namanya. Dia lembut menjawab, namaku Loki, mari saling membantu mulai sekarang, Kisaragi Tsukasa. Kemudian dia kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, dia membuka matanya lagi ke langit yang tidak dikenal. Sebuah suara bergema, akhirnya bangun, pemalas, masih mengantuk, dia bertanya, apa di sana? Loki menghela nafas. Serius, kau sudah lupa? Dia duduk di kursi, bentuknya seperti anak kecil, menegurnya. Kau pria yang kejam. Loki, dalam bentuk anak-anaknya, duduk di kursi di ruang rumah sakit, menegurnya, pun, kau sudah lupa, betapa tidak tahu terima kasihnya. Mendengar nadanya, dia menyadari, mungkinkah, Loki? Dia melompat dari kursi, jangan panggil aku, Nona Loki. Hanya Loki. Lalu dia naik ke atas Tsukasa dan berkata, kira aku akan melakukan hal-hal menyenangkan di dunia, tapi aku tidak menyangka kau akan terbaring di tempat tidur, berani membuatku bosan. Dia duduk di tubuh Tsukasa, membelai rambutnya dan menatapnya dengan ekspresi misterius. Orang yang bertanggung jawab membuatmu malu. Pertama-tama kamu harus turun, lalu akan bicara. Setelah beberapa saat, Tsukasa, dengan ekspresi serius, tanya, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Bisakah kau ceritakan? Loki duduk mengayunkan kakinya di tepi tempat tidur dan menjawab, setelah kau pingsan, aku menggendongmu dan memindahkanmu kembali ke Dungeon Pemula. Aku mengerti, jadi begitu, lalu mengapa kau di rumah sakit? Kata ini membuatnya sedikit bingung, dan dia mengulangi, rumah sakit, maksudmu tempat ini. Dia berkata, setelah memindahkanmu, aku meninggalkanmu di sana. Kemudian, seorang kebetulan lewat dan menemukanmu. Orang itu menghubungi orang lain dan membawamu ke sini. Dia berbicara sambil menggunakan sihir untuk mengambil apel dari buah untuk pasiennya. Loki dengan senang hati memakan apel itu, sementara Tsukasa masih memiliki pertanyaan. Tetapi jika dia bisa teleportasi seketika, mengapa dia tidak pergi keluar? Dia menjawab, karena aku adalah dewa, aku membutuhkan banyak energi sihir untuk mempertahankan wujudku yang sebenarnya. Energi sihir sangat sedikit di permukaan, jadi aku hanya bisa menggunakan wujud kekanak-kanakan ini, tapi dalam wujud ini, bagaimana bepergian dengan bebas? Dia mengusap dagunya setuju. Benar, polisi akan segera menginterogasiku. Tiba-tiba, tanpa kesal dengan pertanyaannya, dia menjita kepala Tsukasa. Terlalu banyak pertanyaan. Tsukasa mengusap kepalanya tetapi tanya, yang lebih penting, mengapa kau menyelamatkanku? Loki secara ajaib memutar apel sebagai jawaban, karena kupikir kau akan bekerja sama, karena itu. Tiba-tiba dia berhenti, lalu menyeringai nakal, detailnya nanti, katanya, tinggalkannya bingung. Dia menjentikan jarinya, memanggil aura hitam seperti yang ada di ruang bawah tanah. Melihat ini, dia mengerti dan bertanya, kemana kau pergi? Dia menoleh, tersenyum padanya, dan berkata, aku tidak cukup kasar untuk mengganggu waktu keluarga orang lain. Sampai jumpa lagi, Tsukasa. Begitu dia selesai berbicara, Loki menghilang, hanya menyisakan jejak asap hitam. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Berdiri di luar kamar rumah sakit adalah adik perempuannya, Mayu. Dia berdiri menatapnya dan memanggilnya, Tsukasa. Tsukasa juga sangat terkejut bahwa itu adalah adik perempuannya, Mayu. Kemudian Mayu bergegas dan memeluknya, menangis, Tsukasa. Dia mencengkeram bajunya, air mata mengalir di wajahnya, kau bodoh. Kau tidak sadarkan diri selama seminggu penuh, mengatakan kau mungkin tidak akan bangun lagi. Mendengar ini, dia tersenyum ringan, membelai kepala adik perempuannya. Aku tidur selama itu, aku membuatmu khawatir. Maaf, Mayu. Dia masih memegang selimut dengan erat, suaranya pelan, kau benar bangun. Itu melegakan, jika kau bahkan pergi, aku. Dia dengan tenang menghibur adik perempuannya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana, aku masih memiliki kau. Mayu mulai menangis lagi, tetapi kali ini air mata bahagia. Kemudian Mayu menegurnya, baiklah, ya, kakak, dia setuju dengan jujur, aku tahu, dan kau juga tidak boleh terlalu banyak bekerja. Dia pergi ke pintu, mengedipkan matanya, jangan khawatir, aku merasa lebih baik akhir-akhir ini. Begitu Mayu pergi, dia menghela napas lega, tidak pernah tenang dengan anak itu. Pada saat itu, Loki yang telah menghilang sebelumnya, kembali dan bertanya padanya, Tsukasa, apakah gadis itu adik perempuanmu? Dia membenarkan dengan ekspresi lembut, satu-satunya keluargaku yang tersisa.
Dia teringat adik perempuannya yang batuk darah dan menjelaskan. Mayu sejak lahir. Dokter mengatakan tidak ada obatnya. Jadi aku ke ruang bawah tanah untuk mencari obat mujarab. Mendengar ini, Loki mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan ilusinya. Sayangnya, Tsukasa, katanya dengan ekspresi termenung, penyakit yang diderita adik perempuanmu, sepertinya bahkan obat pun tidak akan berhasil. Informasi itu mengejutkan Tsukasa, membuat wajahnya menjadi marah. Maksudmu? Loki dengan cepat menjelaskan, alasan adik perempuanmu begitu lemah mungkin karena kutukan ruang bawah. Dia mengulangi kutukan ruang bawah tanah, dan Loki melanjutkan, lebih tepatnya, itu adalah kutukan dari sebuah skill. Dia malas duduk. Siapa itu? Aku tidak tahu. Mungkin disebabkan oleh seseorang dengan status seperti dewa sepertiku. Tsukasa membungkuk ke depan, bertanya, kutukan. Jadi, jika aku mengalahkan dewa itu dan mematahkan kutukannya, akan baik-baik saja. Dia membenarkan itu. Tsukasa tiba-tiba memanggil. Loki, nama itu menarik perhatiannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku akan mengalahkan orang itu dan mematahkan kutukannya. Bisakah kau bekerja sama denganku? Dia berpikir lalu berdiri dan menjawab. Oke. Loki menunjukkan kepercayaan diri dan tersenyum padamu. Aku akan bekerja sama dengan... Anggap saja sebagai hiburan. Aku juga tertarik pada siapapun yang kutukan itu. Dia dengan senang hati bertesih padanya. Loki melambaikan tangan dan kakinya seolah-olah berencanakan sesuatu bersamanya. Sudah diputuskan. Kalau begitu, mari kita masuk jauh ke dalam penjara bawah tanah dan melakukan latihan khusus setiap hari. Jika kamu ingin menantang Dungeon tingkat mistis, pengalaman hidup yang sesungguhnya sangatlah penting. Tsukasa meneteskan air mata dengan jujur. Aku juga sangat ingin melakukannya. Tetapi pergi ke sekolah. Mulai sekarang Loki bertanya-tanya, tuh sekolah. Dia menjelaskannya. Di Akademi Tengetsu, tempatku belajar, semua siswanya adalah individu yang telah terbangun. Ini adalah sekolah yang didirikan khusus untuk mereka yang ingin menjadi petualang. Setelah penjelasannya yang menyeluruh, Loki menyimpulkan, terserah. Tsukasa mengangkat tinjunya. Mari saling membantu mulai sekarang. Loki mengangkat tinjunya sebagai balasan. Aku juga menantikan bantuanmu. Tsukasa, 3 hari kemudian, hari libur. Di JMO, organisasi manajemen Dungeon Jepang, resepsionis menghentikannya. Kau tidak diizinkan memasuki Dungeon sendirian. Benar saja, Tsukasa yang dihentikan. Dia menggaruk lehernya. Jadi seperti... Ya, dia terus membujuknya. Pikirkan lagi, perbedaan levelnya terlalu besar. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk petualang solo agar dapat menjelajah dengan aman, ada aturan bahwa mendapat pergi ke lantai dengan level lebih rendah daripada diri mereka sendiri. Level yang sama berarti kedudukan yang sama. Dan tinggi levelnya, semakin berbahaya. Dia memegang kartu identitasnya dan menjelaskan, levelmu, Tuan Kisaragi, adalah 4. Sementara area level terendah di Dungeon Goa Goblin Pemula adalah level 5. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi kami tidak dapat mengizinkannya. Kemudian dia mengembalikan kartu itu kepada Tsukasa. Melihat itu, Loki dengan marah berkata dalam hati, orang yang tidak sopan. 2. Aku akan memotongnya menjadi potong. Membuat Tsukasa menutupi wajahnya tanpa daya dan menjawab dengan pikiran. Jangan mengatakan kata-kata berbahaya seperti itu. Selain itu, aku sudah memutuskan untuk tidak membiarkan orang melihat yang sebenarnya. Kartu aslinya menunjukkan levelnya saat ini 25, dengan skill Choppy Chat. Dia mengambil resepsionis, mengingat bahwa terakhir kali dia memasuki Dungeon, levelnya adalah 4, dengan skill imitasi ceroboh, dan Jemo masih memiliki data itu dalam catatan. Namun sekarang, dia level 25, dengan skill yang berbeda. Jika mereka mengetahuinya, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Loki tidak sepenuhnya setuju. Menghela nafas. Kau sangat lunak, atau kau hanya lemah. Dia untuk pergi. Loki, aku tidak ingin menyebabkan keributan. Dia tersenyum penuh arti. Masih agak pagi untuk kembali. Tsukasa, coba gunakan permainan kata. Kupikir itu akan menyenangkan. Tsukasa menyadari bahwa itu adalah keterampilan yang dia salin dari Lokia. Terlarang untuk diaktifkan di sini, tetapi mencobanya tidak ada salahnya. Memikirkan hal ini, dia mendekati resepsionis, membuatnya tampak bingung. Dia mencoba mengajukan permintaan, apakah kau membiarkanku menjelajahi Dungeon sendirian? Secara bersamaan, dia mengaktifkan skill permainan kata. Resepsionis langsung terhibur dan berubah pikiran. Aku mengerti sekarang. Setelah prosedur selesai, tolong tunjukkan kartu DMU. Kemudian dengan lancar pergi keluar, tetapi dia masih sedikit khawatir dan bertanya apakah dia yakin mereka tidak akan ditemu. Loki menegaskan, tidak ada yang akan pernah mendeteksi permainan kata. Itulah kemauan orang dewa. Loki menatapnya dengan ekspresi percaya diri, Tsukasa jutinya dan memujinya. Seperti yang dikatakannya, itu adalah Loki sama. Dia membaca pikirannya dan menggodanya.
bagaimana, bahkan jika hanya sedikit, kau sepertinya sudah menghormatiku. Kemudian keduanya tiba di portal Dungeon, terhubung ke semua Dungeon, memungkinkan mereka untuk bebas pergi ke area manapun yang mereka inginkan. Tsukasa memindai kartu sistem notifikasi. Kartu D mengkonfirmasi gerbang desa terbuka, harap diperhatikan. Tsukasa tegas melangkah masuk dengan tekad, terlepas dari Dungeon atau jenis area Dungeon. Jika itu untuk mematahkan kutukan untuk main, aku akan membunuh bahkan dewa sekalipun. Dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, dengan tegas melangkah ke portal Dungeon. Pemberhentian pertama mereka, Goa Goblin, pertama. Loki meletakkan tangannya di pinggul dan berkata kepadanya, "Main itu bagus, tetapi apa yang kau rencanakan sekarang?" Dia menjawab, "Saat ini, aku ingin berapa jauh aku bisa pergi." Saat itu juga, seekor goblin muncul, memetua, goblin level 5 itu menatap mereka seperti makanan. Tanpa ragu, Tsukasa meraih pedang di punggungnya. Pertama, dia menghanya untuk mencobanya pada orang-orang ini. Saat ini, statusnya adalah Kisaragi Tsukasa, level 25, peniru keterampilan. Dia berlari ke arah goblin dengan kecepatan luar biasa, lalu melancarkan pukulan telak. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, itu tidak seperti menggaruk gatal, tetapi dengan sekali tebas, goblin itu langsung mati bergelimangan darah. Melihatnya bermain-main dengannya membuat Loki cemberut. Kau hanya menikmati dirimu sendiri. Dengan levelmu saat ini, bagaimana hal-hal ini bisa menjadi tantangan bagimu? Tsukasa tidak terlalu memperhatikan, membungkuk untuk mengambil batu. Ada apa dengan bersenang-senang? Lagi pula, ini pertama kalinya aku mengalahkan goblin sendirian. Loki menghela nafas. Levelmu 25, wajar saja jika kau bisa mengalahkannya. Dia menjelaskan, alasan levelku meningkat adalah karena Loki mentransfer sejumlah besar energi magis kepadaku. Jadi para goblin yang sebelum bisa kukalahkan, kini bisa kukalahkan dengan mudah. Tsukasa tahu cara menyanjung. Aku sangat menghargaimu. Terima kasih. Loki mengernyitkan hidungnya. Tidak ada petunjuk. Loki menatapnya dan bertanya, sekarang Tsukasa, apa selanjutnya? Dia memegang pedangnya dan melangkah percaya diri. Menjawab, tentu saja, terus. Tujuannya adalah ruang bos. Beberapa saat kemudian, keduanya mencapai lantai 5 gua goblin, dengan Tsukasa memimpin jalan menuruni tangga panjang. Loki mengikuti di belakang, melayang di udara dan menghela. Jujur saja, tempat ini sangat membosankan. Mendengar ucapannya, dia bertanya-tanya, apa yang kau harapkan sebagai gantinya? Loki menusuk pipinya dan menjawab dengan main-main. Tentu saja, pesta pertempuran darah dan daging. Mengembungkan pipinya, dia membalas, mari kita perjelas, tidak ada monster disiap menjadi lawanmu, ini masalah yang mengkhawatirkan. Kemudian dia ke satu arah dan mengumumkan. Lihat, mereka datang berbondong-bondong. Ini adalah gerombolan goblin yang tak terhitung jumlah. Mata mereka tertuju pada mereka berdua. Tsukasa dengan tenang bertanya, ada cukup banyak. Bukan, apakah karena kita dekat dengan ruang bos? Begitu dia selesai berbicara, dia melompat. Satu tebawah, kepala goblin itu terpental, dan dia berkata, siapa yang menyerang pertama kali adalah yang terkuat. Kemudian terjadi pertempuran melawan gerombolan, tetapi dia sangat kuat sehingga setiap serangan membunuh satu. Saat dia membantai mereka, dia dengan mudah menyimpulkan, tidak peduli berapa banyak goblin yang ada, tetap saja Awalnya, aku sedikit khawatir apakah aku bisa mereka semua, tetapi tidak apa-apa seperti ini. Meskipun goblin-goblin itu seperti pion yang dapat dibuang, keuntungan mereka jumlah mereka, jadi mereka terus berkerumun maju gelombang demi gelombang. Akhirnya, Tsukasa mulai habis. Dia mengangkat pedangnya, bilahnya diselimuti cahaya hijau dan petir hitam, sementara mata melebar ketakutan. Loki berteriak untuk menghentikannya. Hentikan, Tsukasa, tapi dia tidak mendengarnya. Terlambat, Tsukasa mengeluarkan teknik familiarnya, Vanargan. Satu pukulan ini membuat asap beterbangan di mana-mana, memusnahkan para goblin, dan meninggalkan retakan yang dalam dan panjang di tanah. Melihat mereka semua mati, Tsukasa dengan riang memanggulnya. Satu tembakan, semua hilang. Tiba-tiba, tubuhnya merasakan reaksi balik, kan Tsukasa ambruk dan batuk. Dia berkeringat dingin, wajahnya kesakitan. Melihat ini, Loki berkata, itu sebabnya aku menyuruhmu berhenti. Kau idiot, dia mendongak dan memanggilnya. Loki. Dia dengan dingin menjelaskan, itulah harga yang kau bayar karena tubuh Fana berani menggunakan keahlian ilahi. Ini membuat Tsukasa bingung. Dia membalas, tapi aku tidak terluka terakhir kali. Loki, gigihannya, berpaling dan melambaikan tangannya. Itu karena gunakan kekuatan ilahi. Dia akhirnya mengerti.
Itu berarti keahlian Fenrir tidak dapat digunakan kecuali dia dalam keadaan kekuatan ilahi. Loki melunakkan ekspresinya. Begitulah adanya, dan aku punya sesuatu lagi yang ingin kukatakan padamu. Menggunakan keahlian permainan katanya, dia berkata, mulai sekarang, keahlian yang disalin dari Fenrir akan dilarang. Begitu Loki selesai, layar statusnya menunjukkan pemberitahuan terus-menerus. Keahlian kelahi tidak tersedia, disegel, keahlian Vanargan tidak tersedia, disegel. Ini mengejutkannya, tidak mungkin. Loki dengan tenang menambahkan, itu peringatan, jangan bergantung pada kartu trufmu. Selain itu, kartu truf adalah sesuatu yang harus digunakan terakhir. Loki tertawa kemenangan, sementara Tsukasa hanya bisa menerimanya dengan penyesalan, itulah sebabnya bintang-bintang ilahi begitu nakal. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah pintu yang diukir rumit. Tsukasa berkata, akhirnya, sampai. Loki menatap pintu itu dengan sinis, goblin, dan namun pintu yang begitu indah. Didalon ada bosgo a goblin, rasa goblin. Yang memiliki keahlian memanggil kin, keahlian ini memungkinkannya memanggil goblin dalam jumlah tak terbatas di bawah kendalinya. Bisakah dia dikalahkan? Mereka bilang itulah perbedaan antara yang benar-benar terbangun dan yang lainnya. Tsukasa membuka pintu. Baiklah, ayo pergi. Bagian dalamnya sangat luas. Mendongak, dia berkata, apakah itu bosnya? Loki melanjutkan sarkasmenya, hanya goblin dan namun begitu sok. Mereka merujuk pada goblin besar daripada rata-rata, duduk di atas tahta dan menertawakan mereka. Tsukasa mengeluarkan pedangnya, berpikir, apa ini, seharusnya aku takut, tapi aku tidak. Raja Goblin level 15 mendorong dirinya sendiri dari tahtanya. Asap hitam muncul di kakinya. Kemudian ia memanggil se kumpulan goblin biasa. Tsukasa tetap tenang, dibandingkan dengan Fenrir. Mereka bukan A. Jika demikian, ia bisa menghadapinya sendiri. Tiba-tiba, Loki menggunakan permainan untuk memprovokasi monster itu, mendorong amarahnya meningkat. Tak mengherankan, goblin-goblin itu tampak bad dan menjadi ganas. Papan status mengumumkan bahwa Raja Goblin-Goblin telah menjadi brutal. Ini membuat, dan ia menoleh ke Loki, bertanya, apa yang kau lakukan? Ia menjawab dengan senyum misterius, hanya sedikit tantangan dariku, lakukan yang terbaik. Dia mengatakan itu. Ia mengerti, tersenyum, menerima tantangan, dan tidak lupa godanya. Kau terlihat seperti Dewa Sparta, bukan? Pertempuran dimulai, Raja Goblin memerintahkan bawahannya untuk menyerang dengan ganas. Tsukasa Tidak Jaud Belaka, Menierbu era monster e tu. Adapun Loki, ia dengan tenang menyaksikan pertarungan yang tidak seimbang. Berpikir, jika kau membutuhkan kekuatan ilahi melawan monster tingkat ini, tidak akan mencapai apapun. Kembali ke Tsukasa, ia de que Lilingioli Goblin, que mole Juma Mereca. Tsukasa mengayunkan pedang dan panik. Namun, karena permainan kata Loki, monster-monster itu tidak lagi bunuh dengan satu serangan seperti sebelumnya. Setelah membunuh seekor goblin biasa, sebelum ia bisa pulih, yang lain menerjangnya. Tsukasa mengayunkan pedang yang kuat, menjatuhkan mereka semua, goblin-goblin biasa mati, tetapi Tsukasa bahwa karena provokasi Loki, ia tidak bisa lagi membunuh mereka dalam satu serangan, terlebih lagi. Berapapun banyak goblin biasa yang mati, goblin menggunakan keahlian khususnya untuk memanggil lebih banyak. Mereka bertarung seperti kawanan, Tsukasa bertempur sendirian melawan gerombolan yang mati dan muncul kembali. Melihat situasi ini, ia merasa tegang. Dengan keahlian pemanggilan yang unik ini, apakah tidak ada batasan untuk gelombang bawahan? Raja Goblin di tengah melepaskan keahlian seperti tornado yang diresapi petir. Tsukasa mengayunkan pedangnya sambil tindakan balasan. Karena Raja Goblin menjadi brutal, apakah Goblin yang baru dipanggil juga menjadi brutal? Ia terus mengayunkan pedangnya. Jika ia tidak mengalahkan Raja Goblin dengan cepat, ia pasti akan terpojok. Ia harus menyegel keahlian itu. Dengan pikiran itu, Tsukasa sepertinya punya ide. Ia mengangkat tangannya. Bukan keahlian. Tidak ada lagi keahlian yang bisa digunakan. Pada saatnya, papan status mengumumkan aktivasi keahlian permainan kata, Ran muncul, mengikat Raja Goblin untuk membatasi gerakannya. Namun, itu hanya sedikit berpengaruh. Ia dengan mudah melepaskan diri dengan sedikit usaha. Kemudian, ia menjadi brutal, dengan cepat melompat untuk memperpendek jarak desa, mengejutkannya. Ia mengayunkan gada, bertujuan untuk menghancurkan Tsukasa, tetapi ia berhasil memblokirnya. Namun, karena perbedaan kekuatan, Tsukasa kesulitan. Tiba-tiba, energi yang kuat mengirimnya terbang. Tsukasa bersiap dengan pedangnya, mengerutkan kening dan mengutuk. Sial, apa yang baru saja terjadi? Itu Loki. Ia telah menyelamatkan Tsukasa. Ia memujinya, yang bagus.
Jika itu tidak berkomunikasi, itu akan berhasil. Tapi sayangnya, berkata sambil tertawa. Kau mengerti sekarang, itu adalah keahlian Raja Goblin. Mengungkapkan jawabannya, itu tidak bisa disegel. Pada saat itu, Raja Goblin pulih dan memanggil gerombolan bawahan lainnya. Tsukasa berkeringat dingin, sementara Loki mengumumkan. Musuh yang sedang kau tantang adalah dewa, kan ia saat ia dalam keadaan ini. Tsukasa berdiri, bersiap dengan pedangnya. Ingat adikku, orang yang mengutuk Mayu adalah bos di Dungeon tingkat G, sama seperti Loki. Sekalipun musuh tingkat ini, bagaimana dia bisa dikalahkan? Berdiri dan mengayunkan pedangnya lagi, mengejutkan Loki, apa kau mau bertarung? Tsukasa mengambil posisi bertarung, matanya penuh tekad sapnya, tentu saja. Katanya, matanya tatapan tajam dan dingin, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dengan moto ini, Tsukasa menggunakan serangan bertubi-tubi yang sangat cepat, membunuh setiap goblin yang dilewati pedangnya. Tsukasa minerou bujalan por andar a goblin tuk mendekati rasa goblin. Saat ia tampak terancam oleh tatapan dan auranya. Kemudian, Ia dengan marah dan mencoba mengaktifkan skill pemanggilan familiarnya. Seperti yang Tsukasa duga, ia tersenyum. Kau menggunakannya, ya. Dia menancapkan pedangnya ke tanah untuk menyerap energi gelap goblin. Dia dengan berani menyatakan, panggil familiar, aku akan mengambilnya, skillmu. Ia berhasil, jendela status muncul, skill peniru aktif, berhasil skill pemanggilan familiar. Tanpa ragu-ragu, Tsukasa mengaktifkan skill barunya, pemanggilan aktif. Lingkaran sihir muncul, membawa energi yang sangat besar. Tsukasa tersenyum, berspekulasi, apa yang akan muncul. Kemudian gema raungan terdengar. Itu adalah... Tsukasa tampak bingung melihat anak serigala kecil yang menyerupai Fenrir dalam bentuk dewasa. Mungkinkah? Anak serigala kecil, Fenrir, dipanggil oleh skill pemanggilan dari Tsukasa. Ia mengalihkan matanya yang besar dan bulat ke arahnya, lalu membenamkan wajahnya ke kaki Tsukasa dengan... Loki, yang telah menonton, tertawa gembira, membuat Tsukasa merasa sedikit malu. Kemudian dia melihat ke bawah pada kakinya dan berpikir, ini adalah Fenrir yang kulawan di Dungeon peringkat mitologi kecil, meskipun yang ini agak kecil. Tiba, para goblin tidak memberinya waktu untuk berkenan teman barunya dan bergegas ke arahnya. Fenrir kecil, melihat ini, menerjang ke depan. Kemudian ia melepaskan skill familiar Vanargan-nya. Namun, bukannya 4 cakar, mungkin karena ukurannya, ia hanya memiliki 1. Tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal. Menciptakan ledakan besar, mengubah para goblin menjadi abu. Bahkan Tsukasa, yang agak malu dengan Fenrir kecil sebelumnya, sekarang harus mengaguminya. Tidak mungkin. Fenrir kecil, setelah melakukan tugasnya, menggoyangkan ekornya, Tsukasa untuk mendapatkan pujian. Tsukasa, yang tidak pelit, berlutut dan membelah. Dengan vaja penuque percaia, dia berkata kepada Fenril, Mariquita bertarum bersama, ia dengan sena atimenjavab denga lolonga. Seorang pria dan seekor serigala melanjutkan pertarungan. Aku akan menyerahkan anak-anak kecil padamu. Fenrir kecil, ia melolong, menunjukkan bahwa ia mengerti perintahnya. Kemudian, mereka berdua melompat tanpa ragu-ragu. Fenrir Kessil que era goblin biasa. Sementara mendekati Raja Goblin, sekarang pertarungan 1 lawan 1. Raja Goblin tidak menunjukkan rasa takut, ia mengangsasanya dan mengayunkannya ke bawah. Kekuatannya menciptakan awan debu. Tsukasa mengangkat pedangnya untuk memblokir dan kemudian mendorong balik dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, menggunakan kekuatannya sendiri, ia menangkis palu raksasa Raja Goblin. Mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan Raja Goblin. Matanya tertuju pada kakinya, dan tanpa ragu-ragu, dia menyerang, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dia terbaring di tanah, seolah-olah masih tidak percaya yang terjadi. Ketika ia melihat ke arah bawahannya, ia menemukan bahwa Fenrir kecil telah membunuh mereka semua sendirian. Tsukasa menghela napas lega karena dia akhirnya mengambil inisiatif. Dia lalu meninju pedang itu mata Raja Goblin dan segera mencabutnya. Gerakan ini menyebabkan Raja Goblin memegangi wajahnya kesakitan. Tsukasa berteriak, sekarang, Fenrir. Fenrir kecil menerima perintah itu, melompat dan melepaskan Vanargan memberikan serangan fatal. Tsukasa memanfaatkan celah itu, melompat dan menebaskan pedangnya dengan kedua tangan, menambahkan tusukan ke kepalanya, Raja Goblin menjerit kesakitan. Hasilnya jelas, Raja Goblin tewas, meninggalkan batu sihir hitam, sementara Tsukasa yang memasukkan pedangnya ke sarung. Loki bertepuk tangan dan berkata, kau bahkan tahu cara menggunakan familiar yang dipanggil. Namun,
Jangan terlalu ingat, ini hanya bos dari Dungeon tingkat pemula. Dia menjawab dengan mata tertutup. Aku tahu. Tsukasa melihat batu sihir Raja Goblin dan berpikir, meskipun mereka mengatakan ini Dungeon tingkat pemula, aku berhasil menaklukkannya sendirian, sulit untuk tidak merasa bersemangat. Jiashir Nemerazaka Arapandam Berkata, Tunggu Sebentar Lagi, Mayu. Loki menat kecil, dengan tangan terlipat, dan bertanya, yang lebih penting, Tsukasa, nama apa yang akan kau berikan pada si kecil ini? Tsukasa mengusap dagunya, berpikir, nama apa? Bagaimana kalau, Lufen? Tsukasa menatap Fenrir kecil. Si kecil ini akmai Lufen. Lufen sepertinya menyukai namanya, menggoyornya dan menggosokkan kepalanya ke kakinya. Tsukasa, melihat keakrabannya, berpikir dalam hati bahwa dia hanya membalikan nama Fenrir. Kemudian dia membelai Lufen, waktu untuk pulang, tukarkan batu sihir ini dengan uang dan belikan Mayu makanan enak. Loki, mendengar tentang makanan, menjadi bersemangat, aku mau manisan. Ru juga bersuara dengan gembira. Kemudian dia kembali untuk mengklaimnya. Mengejutkan resepsionis, Anda berhasil menaklukkan Dungeon sendirian, Pak. Tsukasa, ya, bisakah saya menukarkan batu sihir ini dengan uang? Resepsionis menjawab, saya mengerti, Pak, saya akan menukarkannya segera, harap tunggu sebentar, dia tampak memperhatikan sesuatu yang aneh. Tunggu, bagaimana seorang level 4 diizinkan untuk turun ke Dungeon sendirian? Ekspresinya yang langsung membuatnya gugup. Tolong, itu semua terlihat wajahnya. Sesaat kemudian, dia meregangkan tubuh sambil berjalan. Bagus, semuanya sudah selesai, mari kita pulang. Kemudian dia memperhatikan sesuatu. Dia melihat kekerumunan dan melihat wajah yang familiar. Itu adalah Kakeru, merekrut seseorang, mau bergabung dengan grupku, Hoshine. Orang yang direkrut memiliki rambut panjang berwarna coklat muda yang dikepang rapi, dan ban lengan merah di lengannya. Melihatnya, Tsukasa berpikir, itu salah satu yang terkuat di antara para awakenet muda, Hoshigane Rin. Dia dengan datar menolak tawaran perekrutan. Maaf. Todo-kun, aku tidak tertarik. Ini membuatnya tercengang. Apa? Melihat gadis yang begitu tegas, Tsukasa terkesan. Wow, langsung ke intinya. Tiba-tiba, Rin memperhatikannya. Di sana, Kakeru juga melihat ke arahnya. Apa? Tsukasa, bunyi di balik kerumunan, dengan cepat ditemukan dan melarikan diri. Namun, Rin mengejarnya. Tunggu, Kisaragi-kun. Dia hanya bisa membalas sapaannya. Halo, Hoshigane-san, dia menggaruk tengkuknya. Keberuntungan sekali, bertemu kamu di sini, jawab. Halo, Kisaragi-kun. Dia menyatakan, alasan aku adalah untuk menemukanmu. Ini mengejutkan Tsukasa. Hei, Rin menjelaskan, aku menerima pemberitahuan resepsionis yang ku kenal. Dikatakan Bang Awakenet level 4 turun ke Dungeon sendirian. Dia meletakkan pinggul dan menatapnya langsung. Tidak perlu mengatakan siapa, tapi aku yakin kamu mengerti, kan Kisaragi-kun? Tsukasa mengingat reputasi Hoshigane Rin. Dia satu kelas denganku, dan bersama Todo, dia adalah salah satu yang terkuat di akademi. Ditambah lagi, dia cantik, jadi media menyukainya. Dia ingat laporan berita yang mengejutkan, perekrutan anggota Sine, pendatang baru yang menjanjikan. Di mataku, dia seperti bintang di langit yang tidak bisa kugapai. Dan sekarang, dia berdiri di sini, tangan di pinggul, mengatakan kepadanya, aku mendengar bahwa seorang awakenet level 4 masuk ke Dungeon. Kamu tahu siapa yang kumaksud, kan, Kisaragi? Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia tahu. Loki menjelaskan, mungkin karena efek permainan kata-kata hilang, sehingga berita itu menyebar. Mendengar itu, dia menggaruk tengkuknya. Berpikir, metode curang untuk memasuki Dungeon ini tidak baik. Rin melanjutkan, jika terlalu sulit untuk dijelaskan, tunjukkan padaku kartu DMU. Dia tersenyum. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kau biarkan orang lain lihat. Dia menunjuk ke Tsukasa, mengungkapkannya, menyebabkannya memerah. Melihatnya seperti itu, Rin, dengan tangan di pinggul, menanyanya. Ada apa dengan wajahmu itu? Jangan bilang kau tidak menunjukkannya. Loki bersembunyi di suatu tempat tepat pada waktunya untuk berbicara, dibutakan oleh warna. Menyebabkan Tsukasa membantah. Malu, tidak ada yang seperti itu. Dia menyadari dia baru saja mengucapkan pikirannya, panik, dan menutup mulutnya. Untungnya, Rin tidak terlatihkan. Oke, Tsukasa batuk, kembali tenang. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu melihat kartu deku. Gosakunya, berniat mengeluarkan kartu itu, ketika dia tiba-tiba mendengar suara Kakeru yang ramah. Lama tak berjumpa denganmu. Kisaragi, dua mantan rekan setimnya, Riku dan Hayato, dengan bangga berjalan menghampiri untuk menyapa. Tsukasa,
yang juga tegang, memanggil, Todo. Kakeru, masih arogan, menyebutkan insiden masa lalu, ku dengar kau selamat, tetapi melihatmu seperti ini membuatku sangat senang. Bahkan, senang kau baik-baik saja, Riku juga ikut campur, tanpa malu, tidak heran kau salah satu dari kita. Mendengar ketiga pria itu meninggalkannya dan tidak memperhatikannya membuatnya sangat marah sehingga dia mendecakkan lidahnya. Rin juga ikan sikapnya. Kakeru lagi, mari kita lupakan itu, Hoshigane, aku akan bertanya lagi, apakah kau ingin bergabung dengan kelompok kami? Jika kau bergabung, kita pasti akan menjadi kelompok terkuat di Jepang. Wajahnya dengan arogansi saat dia mengatakan ini. Tapi Rin tidak menatap Tsukasa dengan tatapan yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Kisaragi, cepat tunjukkan kartu DMU. Dia mengeluarkannya dan memberikan kartu itu padanya, sambil berkata, silakan. Rin mengambil dan memeriksanya dengan saksama. Kartu itu menunjukkan levelnya 15, keahliannya salin, dan pencapaian khusus, penggua Goblin Solo. Dia berkata dengan puas, benar-benar kau, dan kau menaklukkan Dungeon sendirian juga. Kakeru, yang telah menguping, dengan tidak percaya menyela, penaklukan Solo apa? Rin mengabaikannya dan terus berbicara dengan Tsukasa. Levelmu juga naik cukup banyak. Masuk akal, kau mengalahkan bosnya, kan? Lega karena bos, dia berpikir. Untung aku memalsukan informasinya sebelumnya. Loki, sembunyi di suatu tempat, beri hormat. Rin merenung, di level serendah itu, untuk menaklukkan Dungeon sendirian, itu bakat langka. Dia hanya terkekeh gugup mendengar puju. Berpikir, itu semua berkat Loki. Suara Kakeru yang ramai menyela. Berita palsu, anak ini menaklukkan Dungeon sendirian. Dengan keahlian sampahnya, tidak mungkin. Dia pasti melakukan sesuatu yang curang. Jika aku sekarang, kau mungkin masih mendapatkan keringanan hukuman. Kakeru mengepalkan giginya. Rin tidak mengabaikannya lagi tetapi mengerutkan kening dan mengingatkannya. Todo-kun, apa kau serius? Hal ilegal apa yang bisa dilakukan orang peringkat D? Apa kata-katamu? Kakeru bingung. Rin berbalik ke Tsukasa sambil tersenyum. Kau masuk ke Dungeon sendirian, artinya kau party, kan? Dia mengusulkan sebuah ide. Jadi, bagaimana menurut party denganku, dan pergi ke Dungeon bersama lain kali? Ini mengejutkan Tsukasa dan Kakeru. Kau bercanda, teriak Kakeru. Kau gila, kenapa dia dan bukan aku? Jangan tertipu, seseorang seperti dia tidak mungkin menaklukkan Dungeon sendirian. Dengarkan aku, bergabunglah denganku, dengan Hoshigane bersama kita, bahkan Dungeon menengah akan mudah. Rin memotongnya dengan tatapan, sebelum dia bisa menyelesaikan. Dia menyilangkan lengannya sebagai penolakan. Apapun itu, Kisaragi menaklukkan Dungeon itu adalah fakta yang tak tahan. Kalian berdua saja bersenang-senang. Aku tidak bisa ikut campur. Lalu Rin menatap Kakeru dan berkata langsung, dan Todo, aku sangat membenci orang sepertimu. Kata-kata itu mematikan, disampaikan dengan senyum. Dia tercengang. Apa? Kau? Lanjutkan. Dan sambil aku melakukannya, jangan berpikir kau bisa menyembunyikan apa yang telah kau lakukan dariku. Dia ingat meninggalkan Tsukasa menuntut nyawanya. Tidak dapat membalas, dia meraih kemeja super teriak. Kisaragi, bajingan, ini semua karena campur tanganmu. Dia tetap diam, berpikir, meskipun aku mencoba menjelaskan, orang ini tidak akan mendengarkan, apa yang harus kulakukan sekarang. Melihatnya dia membuatnya marah, dia mengangkat tangannya untuk meninjunya, berteriak, tutup mulutmu, sampah. Tetapi Tsukasa sekarang berbeda. Dia dengan mudah membengang Kakeru dan dengan cepat menghindar. Kakeru Melezet, Mengutuk, Anjing Siala. Lalu dia mengumpulkan bola api. Kenapa kau menggunakan teknik imitasi menjijikanmu? Tsukasa mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tenanglah, Todo. Dia tidak mendengarkan, melepaskan keahlian bola apinya. Namun, Rin datang dan melambaikan tangannya dengan lembut, menghentikan tindak Kakeru. Tsukasa dan dia terkejut. Dia berbicara, Todo-kun. Apakah kau tahu apa yang kan? Itu melanggar aturan untuk menggunakan skill Neon. Dia menanyainya dengan tatapan tajam. Kakeru gugup. Aku tidak bisa menahannya. Ini salah Kisaragi berbohong. Mendengar itu, Rin menghela nafas kelelahan. Bahkan sekarang, masih tetap keras kepala. Kemudian dia meraih tangan Kakeru dan menariknya. Pergi, Kisaragi. Tsukasa tampak bingung. Tunggu, Hoshigane, kita akan berspekulasi. Melihat mereka pergi, Kakeru mengepalkannya, tangannya gemetar. Matanya menyala dengan niat membunuh. Kisaragi, aku pasti akan mengungkap wajah palsumu. Hoshigane adalah milikku. Di Dungeon pemula Desa Kobold, Tsukasa dan Rin menghadapi lusinan tentara. Desa Kobold,
Dungeon pemula dengan level yang direkomendasikan 15. Aku pergi dengan Hoshigane seperti yang dia minta, tapi apa yang sebenarnya dia ingin? Rin dengan percaya diri melangkah maju, bertanya, kau berniat menghadapi mereka sendirian. Rin meyakinkannya, jangan khawatir tentangku, belajar, Kisaragi. 3 tentara menerjangnya. Rangkaian tebasan pedang langsung menghilangkan mereka. Tsukasa berseru kaget, sungguh menakjubkan. Loki ragu-ragu berkata, pedang itu, kau bertanya. Apakah kau tahu tentangnya? Menjawab, ya, itu. Rin menyela, giliranmu, Tsukasa cepat mengerti. Siapkan posisi bertarungmu, Rin mendorong, aku melihat kemampuanmu. Dia menyerang maju dengan pedangnya. Hanya untuk pada serangan pertamanya. Dia terkejut, tentara itu melompat, menyerang. Tepat ketika pedang itu hendak mengenai kepalanya, Tsukasa dengan cepat menghindar dengan 3 kali Rin memperingatkan, jangan lengah, kobold lebih pintar dari goblin. Ada 2 cara untuk monster pembawa perisai. 1, kau dapat menghancurkan perisainya dengan kuat. Tsukasa menerjang, mengayunkan pedangnya, atau kau. Dia berlari cepat dari sisi ke sisi. Rin melanjutkan, akan tipuan untuk memancingnya, lalu serangkang. Matanya bersinar biru, membelah kepala monster dari tubuhnya. Rin diam-diam memuji. Dia lebih baik dari yang kukira, mengundangnya ke regu adalah ide yang cerdas. Dia bertepuk tangan salan. Kerja bagus, Kisaragi, dia dengan rendah hati menjawab, lalu memujiku. Dia meletakkan tangannya di bahunya, mendorongnya, teruskan pekerjaan yang bagus. Monster besar lainnya juga. Dia bingung, monster besar. Dia mata, ruang bos tepat di belakang gerbang itu adalah sub-bos dari Dungeon ini. Saat itu juga, sepasang tanduk besar mengguncang seluruh hutan. Seorang jenderal kobold level 15, monster yang megah, muncul di hadapan mereka. Dengan lusinan tentara di belakangnya. Perintahkan, kalahkan bawahannya terlebih dahulu. Kisaragi Tsukasa mengerti. Oke, keduanya bekerja sama dengan baik, kalahkan satu demi satu. Jenderal kobold mengayunkan pedangnya, menyebabkan keduanya mundur terkejut. Dan masih banyak tentara yang tersisa. Tsukasa ragu-ragu, meskipun kita mengalahkan bawahannya, itu tidak akan ada gunanya. Rin memuji, kau tajam, jadi apa rencanamu dalam situasi ini? Dia menyarankan pertempuran cepat, eliminasi tentara lalu fokus pada jenderal. Rin dengan riang menjawab, tepi. Ayo bertarung, kedua tarung bersama, mengalahkan setiap musuh satu persatu. Sambil memukul Tsukasa, dia berkata, aku tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal-hal ini, tapi kamu pergi ke ruang bawah tanah di sisi guild. Apakah kamu tidak punya pendapat? Rin menjawab, tidak apa-apa, aku akan meninggalkan guild. Tsukasa terkejut. Rin mengingatkan, kita bicara nanti, kita hadapi orang-orang ini dulu. Dia berlari ke depan dan mendaratkan puk pada komandan. Tsukasa datang untuk membantunya. Dia mengayun campedangnia, mengenai perut monster itu. Dia berteria, Oshigane. Dia menjawab, oke, mari kita. Tapi itu tidak semudah itu. Tentara secara bersamaan melompat turun dari atas. Terkepung, mereka berdua melompat mundur. Semua orang berdiri diam, mengamati satu sama lain. Rin menghentakkan kakinya karena kita hampir menang. Hanya Todo saja sudah cukup merepotkan, tetapi dia berkeringat deras, Hoshigane. Lebih marah lagi, dia menyerang para tentara dengan tangannya. Kau ingin membuat guild denganku. Jika aku harus bekerja sama dengan anak kaya manja sepertimu, aku lebih suka sendiri. Gub bertanya pada gadis yang marah itu, Hoshigane, apa kau benar-benar serius ingin meninggalkan guild? Tanya-tanya, siapa yang akan meninggalkan guild top seperti Blood Sine? Daskan, ya, aku serius, manfaatnya bagus, tetapi masalahnya tak tertahankan, hanya memikirkannya saja membuat. Mari kita gunakan monster-monster ini untuk melepaskan stri. Sambil mengangkat tangannya, dia berkata, kemampuanku adalah serangan area of effect, kerusakan single targetku tidak terlalu tinggi, meskipun. Cahaya menyilaukan muncul di sekelilingnya, mata dingin, dia berkata, wahai bintang-bintang, turunlah ke tempat ini. Batu-batu berjatuhan dari langit, meledakkan semuanya. Tsukasa terkejut. Itu mengerikan. Kau bilang itu tidak terlalu kuat. Ini kekuatan Rokia Top. Dia dengan riang tubuhnya. Itu menyegarkan. Hanya bos terakhir yang tersisa. Ya, mari kita istirahat. Mereka berdua duduk dan berbicara. Rin memulai. Kisaragi, apa kau tahu tentang pahlawan legendaris? Dia jujur menjawab.
petualang pertama di Jepang yang menyelesaikan Dungeon level pahlawan, kan? Jika aku ingat dengan benar, namanya Michinaga Dojiro, katanya, tapi itu nama keluarganya yang lama. Setelah dia menikah ke dalam keluarga, dia mengubahnya menjadi Hoshigane, jelas Rin. Dia juga memberi aku pedang ini. Lanjutnya, dia menceritakan kisah menarik tentang kebebasan, menjelajahi dunia dengan teman-temannya, tanpa beban apapun. Sambil memandang langit, dia melanjutkan, aku ingin hidup seperti itu juga. Aku ingin memiliki petualanganku sendiri yang hebat, cerita-cerita yang dia ceritakan. Tsukasa sedikit terharu oleh gambaran itu. Rin melanjutkan, itu sebabnya aku akan segera membuat guild sendiri. Dia berbalik dan tersenyum padanya. Aku akan membutuhkan bantuanmu, Kisaragi-kun. Dia dengan malu-malu terbata-bata, aku akan senang membantu. Dia berdiri, baiklah, cukup mengobrol, kita sudah cukup istirahat, mari kita pergi ke ruangan bos. Suasana mistis, pintu ungu yang cerah dan misterius, kita sudah sampai, dia mengumumkan, dia menambahkan, ruangan bos terakhir, sepertinya seseorang sudah ada di sana. Tiga pria sedang menunggu di sisi lain, pemimpinnya berkata, sepertinya kalian sedikit terlambat, aku sudah Hoshigane. Dan kau, anjing sampah, pembicara yang arogan itu adalah Todo Kakru. Todo Kakru memelototi Tsukasa, dan kau, anjing sampah. Rin berkata, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Todo, aku bertanya-tanya apa yang kau lakukan di sini. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayolah, bukankah alasannya sudah jelas? Tentu saja, ini untuk menyelamatkan teman kita yang berharga. Tsukasa bergumam dengan marah. Siapa dia sampai berani berkata seperti itu? Rin ragu-ragu. Teman. Kakru berkata dengan arogan. Bagaimana aku bisa mengabaikan temanku yang nekat bunuh diri? Kau akan mensponsori beberapa peralatan. Rin mendesak. Jadi, apakah kalian lawan bos? Kalian sampai lebih dulu. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Tidak menyukainya. Tapi, hak untuk menantang bos diberikan kepada siapapun yang tiba lebih. Itu adalah aturan tidak tertulis. Kakru tentu saja kita akan bertarung. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku memiliki kemampuan untuk mencapai peringkat teratas. Kalian tidak akan melupakan penampilanku yang luar biasa. Bocah itu yang hanya pandai menyombong diri terus menatap kita. Rin mengingatkan, kan saja mereka. Kita hanya perlu berdiri di luar mati kekuatan kelompok Todo. Kau setuju? Ya, lain kali kita akan melawan bos. Di tempat lain, Loki sedang menonton yang menayangkan gambar dirinya di ruang bawah tanah. Kata-kata Kakru bergema, akan kutunjukkan padamu bahwa aku benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai peringkat tertinggi. Kujamin kau tidak akan melupakan pilanku yang hebat. Bocah sombong itu terus menatap kita. Loki mendengarkan dengan saksama, wajahnya muram. Dia sangat marah, matanya menyala. Siapa yang kau kira kau remehkan? Kau bajingan kurang ajar. Raja Kobold, level 20, bos terakhir desa Kobold. Selain memiliki kemampuan pemanggilan yang sama seperti Raja Goblin, ia juga memiliki kemampuan yang hebat, pedang guntur. Todo dengan percaya diri menyatakan, baiklah, ayo bertarung. Oke, serang bersama-sama, koordinasikan dengan sempurna. Aku benci mengakuinya, tapi kelompok Todo sangat kuat. Rasa Koboldakan Jatu Ketanga Mereka. Monster itu terkena gelombang yang hebat. Todo bangga berbalik, menyombongkan diri. Bagaimana menurutmu, Gane? Inilah kekuatanku. Sebuah suara naik. Itu Loki. Menggunakan permainan kata untuk monster. Lepaskan amarahmu, jadilah tiran yang menghancurkan dunia ini. Tindakan Loki ini sedikit mengejutkannya. Di sisi Todo, kerah memenuhi udara. Dia bertanya-tanya, ada apa? Raja Kobold, level 25, dalam keadaan mengamuk. Ini mirip dengan saat Tsukasa melawan Raja Goblin sendirian. Kakru masih meremehkan situasi, meluncurkan bola api. Mati, monster yang memegang pedang nyerang. Ia menembakam petir mera que Arakakeru, menia babicania mengerit kezakita. Pada saat yang sama, pedang monster itu terus maju. Ia mengenyah, membuat Kakru terpental ke dinding dengan kekuatan yang menciptakan lekukan dalam. Rin tidak percaya apa yang dilihatnya. Ada apa sebenarnya? Dia dengan marah bertanya, apa maksudnya itu? Loki dengan tenang menjawab, tidakkah kau mengerti? Ini adalah hukuman yang berani menghalangimu. Todo, gemetar, merangkak pergi. Raja Kobold mengangkat senjatanya dari belakang, membidik serangan fatal. Kakru, akhirnya ketakutan, berteriak, menjauhlah dariku. Monster itu, tanpa ragu-ragu, mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat kritis, Rin berlari untuk memblokir pedang besar itu. Dia berkeringat deras, ini terlalu. Loki memelototinya, kau hanya akan berdiri di sana dan menonton.
dengan kecepatan ini, gadis itu juga akan dalam bahaya. Kau kau orang yang jahat. Monster itu tampak geli, lihatkan taringnya yang tajam. Tiba-tiba, sebuah kaki mendarat di wajahnya. Itu Tsukasa, tendangan itu mengirimnya terbang ke Kasau. Rin terkejut, Kisaragi-kun, Sak, bawa Todo dan yang lain keluar dari sini, Hoshigane. Serahkan yang ini padaku, monster yang marah itu mengaum. Kentak, jangan membuatku tertawa, kau pikir seorang yang lemah sepertimu bisa mengalahkannya. Hayato dan Riku membantunya berdiri, dengan lembut mengingatkannya, semua orang kecuali Tsukasa menonton dengan diam. Terima, baiklah, aku akan menyerahkannya padamu, Kisaragi. Pastikan kau juga tetap aman. Dia dan dua orang lainnya membantu Todo pergi. Tsukasa menghela nafas. Bahkan dewa harus tahu batasnya saat bercanda. Matanya bersinar hijau. Ayo. Luffy, se Anjin que se o Yanglo como um cu. Todo rut, apa itu? Rin senang. Oh, itu sangat lucu. Baiklah. Ayo. Atas perintah, Luffy terbang langsung ke arah monster. Tsukasa tersenyum, memberikan instruksi, tangani para bawahannya, bocah kecil. Luffy menggonggong sebagai jawaban, mengerti. Kekuatan monster itu luar biasa, jadi dia menserangan. Tapi itu terlalu kuat, membuatnya terbang. Tsukasa kemudian dengan cepat mendarat dengan selamat. Tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, menciptakan sebuah potongan. Ia memiliki refleks secepat kilat, bahu monster itu. Darah berhamburan, ia bertanya-tanya apakah sayatan itu terlalu dangkal. Monster itu meraung kesakitan. Salin pedang guntur sudah siap. Notifikasi panel status, pedang guntur berhasil disalin. Keterampilan pedang guntur, F2. Sebuah gelombang petir menyelimuti senjata, meningkatkan kekuatan serangan dan penari. Melihat efek keterampilan ini dalam mengganggu pergerakan musuh, ia berseru, begitu, jadi ini plan yang cukup tangguh. Monster itu berdiri diam, tanpa suara. Ia memanggil Luffy, dan Fenrir kecil bang dari kejauhan. Ia melepaskan keterampilan Fan, menyerang monster itu. Raja Kobold merasakan sakitnya. Ia menjerit, mengguncangkan seluruh gua. Tsukasa, yang terbiasa dengan monster jenis ini, berpikir, apa yang hebat, membosankan sekali. Ia mengangkat pedangnya dan menggunakan keterampilan ronde. Panel status menunjukkan bahwa keterampilan pedang guntur telah aktif. Selain meningkatkan senjatanya, keterampilan ini memiliki efek lain. Sistem mengumumkan, efek 2 melepaskan petir, memberikan damage area of effect dan membuat musuh tertegun. Pertama, Tsukasa menggunakan efek 2, melepaskan petir untuk melumpuhkan Raja Kobold, kemudian, ia berlari maju, mempersiapkan serangan pamungkas. Mata monster menyala merah. Itu dia. Kemudian ia menghabisinya dengan serangan langsung ke perutnya. Cahaya hijau muncul dari dalam monster. Mengeluarkan jeritan kesakitan. Rin tertegun, membeku di tempat. Tsukasa dengan ceria mengangkat batu permata hijau, mengumumkan, saya selesai. Ia ragu-ragu berkata, kau bekerja, Kisaragi. Kemudian, dengan rasa ingin tahu, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Loki dengan ceria memakan apel dan bertanya, hei Tsukasa, kau benar-benar berencana pergi ke akademi, kurasa pergi ke Dungeon dan bertarung lebih baik, bukan? Ia menjelaskan, itu sebabnya aku pergi ke sekolah, untuk mempersiapkan diri pergi ke Dungeon. Plus, akademi memberikan banyak informasi tentang Dungeon, dan aku bahkan mungkin bisa menemukan orang yang mengutuk Mayu. Loki memutar apel dan melanjutkan, pergi ke Dungeon adalah cara terbaik untuk menjadi lebih kuat. Baiklah, terserah padamu. Sepertinya beberapa hal menarik akan terjadi di akademi. Ia bertanya, kau akan kembali? Loki lembut berkata, aku menantikan penampilanmu, Tsukasa. Akademi Tengetsu. Di kelas 2A, Tsukasa masuk dengan percaya diri, disambut tatapan heran semua siswa.
Mereka berbisik, Kisaragi masih hidup. Berapa lama kegagalan itu akan terus menjadi petualang? Ia diam-diam menduga bahwa mereka mengira dia sudah mati. Mungkin ulah Todo. Rin menghampirinya. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Selamat pagi, Kisaragi. Terima kasih banyak atas bantuanmu kemarin." Ia membalas, "Selamat pagi, Hoshigane. Setelah pengalaman pelatihan yang berharga, aku yang seharusnya berterima kasih padamu." Rin tiba-tiba teringat. Oh, benar, tentang Dungeon berikutnya. Bagaimana dengan Dungeon ranah roh tingkat menengah? Ia berpikir, aku masih belum sepenuhnya mengerti kemampuan Kisaragi. Aku pasti akan mencari tahu rahasianya. Ia melihat ekspresi Rin dan diam-diam menduga, dia pasti curiga padaku. Seharusnya aku tidak memamerkan kemampuanku di depannya. Teman-teman sekelas lainnya dengan rasa ingin tahu bertanya satu sama lain. Mengapa Hoshigane terlihat begitu dekat dengan kegagalan itu? Apakah dia gila, bekerja sama dengannya? Rin bertanya, "Kapan kau senggang setelah pulang sekolah hari ini?" Tiba-tiba, seseorang masuk. Kedatangan Todo Kakakru membuat semua orang terdiam. Ia mengerutkan kening. Kemudian dia berjalan langsung menghampirinya dan berteriak, "Kisaragi, kau berani menunjukkan wajahmu di sini?" Rin, kesal, membalas untuknya, "Harusnya itu yang kami katakan. Kau berani sekali mengatakan itu." Keduanya saling memandang dengan penuh kebencian. Tsukasa berdiri di belakang, berkeringat, "Aku tidak ingin ini menjadi stres." Todo menantang, "Lawan aku, Kisaragi, aku akan mengungkap wajah palsumu kepada semua orang. Kau tidak bisa menahan kekhawatiran. Bagaimana bisa sampai seperti ini?" Loki menonton dan terkekeh geli. Todo mengejek, "Kau bilang kau menaklukkan Dungeon itu sendiri. Lalu mengapa kau takut bertarung?" Tsukasa sedikit ragu. "Tidak buruk." Loki menyela, "Memerintah, Tsukasa, terima tantangannya." Kau bertanya dengan tidak percaya. Bukankah ini sudah cukup masalah? Mengapa kau ingin menarik lebih banyak perhatian? Dia dengan tenang berkata, "Aku merasa ini menghibur. Ayo bertarung. Katakan padanya bahwa kau menerima kedua rekan satu timnya." "Pria itu di Dungeon itu mengganggumu," kata Loki dengan wajah serius, tampak marah. "Biarkan dia tahu siapa sampahnya. Kau tak berdaya. Jika sesuatu seperti terakhir kali terjadi lagi, itu akan sangat merepotkan." Kau membanting meja, berdiri, dan berkata, "Baiklah, mari selesaikan ini sekarang." "Baiklah, aku terima tantanganmu." Todorin terkejut, "Kisaragi." Tsukasa menambahkan, "Panggil dua rekan satu timu yang lain. Aku akan melawan kalian bertiga. Jika kau kalah, jangan mengeluh tentangku lagi." Kata-kata pemberontak itu membuat Todo marah. Urat nadinya membesar. "Kau, sepotong sampah, berani meremehkanku." Loki menyarankan, "Hanya berkelahi saja tidak cukup menarik. Bagaimana kalau taruhan?" Kau memuji dengan setuju, ide yang bagus. Kau berkata, "Jika aku menang, kau harus membiarkan Hoshigane meninggalkan guildnya saat ini dan meminta Jimo untuk menyetujui guild barunya. Ayahmu adalah CEO Jimo, jadi itu tidak akan sulit, kan?" Dan ini, berhenti menghalangi pengejaran mimpi Hoshigane. Mendengar itu, Rin memerah malu, "Kisaragi." Todo mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah, "Kau terlalu arogan, bersiaplah untuk mati." Akademi Tengetsu, lapangan latihan. Tsukasa mengusulkan, siapapun yang jatuh dari platform lebih dulu kalah. Permainan dimulai. Todo Menerima, Baikla, aku akan ikut bermain. Kau akan kalah bagaimanapun. Tsukasa mengayunkan pedangnya dengan ringan, menciptakan awan debu yang kabur. Todo memulai, dia meluncurkan bola api yang terbang langsung ke Tsukasa. Coba trik ini. Saat bola api hendak mengenai dia, bola api itu menghilang, dan Riku tiba-tiba ada di depan, mengayunkan tinjunya. Riku melayangkan pukulan yang menghancurkan tanah. Tsukasa dengan cepat menghindar. Riku menyerang lagi, menendang sambil mengejek, "Yang bisa kau lakukan hanyalah menghindar." Tsukasa mencoba bertahan. Inoue Hayato menyerang secara bersamaan, "Coba blokir ini." Dia meluncurkan petir ungu, memaksa Tsukasa untuk buru-buru memblokirnya. Todo melanjutkan, "Aku akan membakarmu menjadi abu." Dia menunjuk tangannya. Badai api berubah menjadi tornado yang hebat. Rin khawatir. "Kisaragi." Kakru mencemooh, "Sampah akan selalu menjadi sampah. Kau hanya akan menyesalinya saat kau mati." Sebuah suara menyela, "Siapa yang akan mati?" Tsukasa dengan tenang berjalan keluar dari api. Panel status berdering. Skill simulasi diaktifkan, skill kuat berhasil disalin. Skill petir berhasil disalin. Loki menguap. Meskipun dia hampir sampai, dia masih ingin menang. Nama ini juga memiliki sedikit humor. Tsukasa yang rendah hati, "Kau berlebihan. Jika levelku tidak meningkat cukup banyak, aku akan mati." "Canda," Loki memperingatkan. "Jangan kalah, Tsukasa." Dia segera menegaskan, "Tentu. Aku akan menang."
Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju 3 lawan. Riku juga menerjang, mengangkat tinjunya ke arah Tsukasa. Tapi dia hanya menangkisnya dengan tangannya. Sistem mengumumkan, skill saling kekuatan diaktifkan. Semua orang tercengang. Dia memukul perut Riku dengan kuat. Kekuatan itu membuat Riku terbang cukup jauh. Tsukasa terus berbalik. Dia menggunakan kakinya untuk memberikan tendangan yang menentukan. Semua orang terkejut, Yoshimura. Tsukasa mengakhiri adegan yang sangat indah. Todo sedikit gemetar, Kisaragi kau bajingan. Kau dengan tanpa emosi berkata, bukankah kita harus mengakhiri ini? Todo, mata Tsukasa serius, mari akhiri ini dengan cepat. Todo. Kakeru menatapnya dan menjawab dengan dingin. Jangan sombong. Kakeru dengan cepat melancarkan serangan. Kau anjing. Ledakan api melesat ke arah Tsukasa. Dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan, membubarkan ledakan api. Matanya berkilat. Orang-orang di tribun mulai berbisik. Apa? Si lemah itu. Rin tersenyum. Ini terlihat mudah bagi Kisaragi. Tsukasa mengarahkan pedangnya ke Kakeru. Ada apa? Apakah Todo menyerah? Kakeru menjawab, aku akan membunuhmu. Matanya menyala-nyala karena amarah. Dia berteriak, aku akan membunuh seluruh keluargamu, Kisaragi. Tsukasa tetap tenang. Jangan mengutuk terlalu banyak. Kakeru mengabaikannya dan mengaum. Kau pikir kau hebat hanya karena mengalahkan Yoshimura. Melihatnya terus berbicara membuatnya tidak sabar. Hentikan pertengkaran dan serang. Begitu dia selesai berbicara, Hayato melepaskan sebuah jurus, memanggil petir ungu, pergi ke neraka, kau pecundang. Kemudian dia melancarkan serangan kuat ke arah Tsukasa. Namun, Tsukasa menghindar dan dengan cepat muncul di hadapan Hayato, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Tsukasa mendekat dan meletakkan tangannya di tubuh Hayato, dengan dingin berkata, tidak apa-apa bagimu untuk menggantikanku. Dia mengaktifkan kemampuan petirnya, Hayato tersambar petir di seluruh tubuhnya, menjerit kesakitan. Tsukasa dengan mudah mengalahkan satu dan melanjutkan ke arah Kakeru. Sekarang hanya kau, Todo. Kakeru mengertakkan giginya karena marah. Berpikir, kemampuan imitasi Kisaragi memungkinkannya untuk meniru lawan-lawannya, jadi dia meniru petir Inou. Tetapi selain tingkat keberhasilan yang rendah, itu hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang. Keberuntungan orang ini akan segera habis. Berpikir seperti itu, dia menyeringai. Aku akan menunjukkan padamu perbedaan kemampuan kita. Loki terkekeh mendengar ini. Dia masih berpikir dia bisa menang. Betapa lucunya. Tsukasa juga berpikir dalam hati. Aku ingin merahasiakan bahwa kemampuanku bisa berevolusi. Tidak seperti peniruan. Peniruan hanya dapat digunakan sekali. Itu sebabnya aku membatasi penggunaan petir dan kekuatan Herculesku lagi. Namun, rasa sakit dari masa laluku. Akan kusiksa mereka di sini. Kakeru menyela pikiran Tsukasa. Jangan sombong hanya karena mengalahkan pengemis. Tsukasa membalas, kau pandai sekali bicara. Jika kau takut, kau bisa lari. Todo. Kakeru terkekeh. Lidahmu akan kupotong sendiri. Kemudian Kakeru menyerang Tsukasa. Matanya menyala seperti api. Keduanya bentrok dalam sebuah serangan. Di mata Tsukasa, Kakeru penuh dengan semangat juang, makan tahi. Kemudian api yang hebat menelannya. Rin di tribun berteriak cemas. Kisaragi. Melihat Kakeru kalah, dia menyeringai penuh kemenangan. Bagaimana, bajingan? Asap dan debu memenuhi udara. Tsukasa masih berdiri dan serangan itu tidak berpengaruh padanya. Serangan Kakeru luar biasa. Sialan. Tsukasa menepis debu. Wajahnya tenang. Kau sudah menggunakan jurus itu. Terlalu banyak asap. Belajarlah sesuatu yang baru. Kakeru sedikit takut dan bertanya-tanya. Bagaimana? Sebelum dia bisa menemukan jawabannya, Tsukasa berbicara, kemampuanmu bahkan tidak mengenai kami. Kakeru berkeringat dingin. Apa? Jangan bercanda. Serangan saya mengenai wajahmu, kau tidak mungkin menghindarinya. Tsukasa melihat tangannya yang terkepal dan menjelaskan. Ledakan itu bukan dari apimu. Itu aku. Apakah kau mengerti apa artinya? Pada saat ini, Kakeru menyadari sesuatu. Dia meniru kemampuan saya. Tapi sejak kapan? Dia ingat saat dia melemparkan badai api. Sejak saat itu, bajingan itu, kemampuannya tidak pernah berhasil sampai sekarang. Tsukasa berkata. Sekarang, menyela jalan pikiran Kakeru. Tatapannya sedingin es. Mari akhiri pertarungan ini. Tsukasa menyerbu ke arah Kakeru seperti angin puyuh. Dia mengutuk dan menyerang, mencoba menghentikannya. Sial kau. Seperti biasa. Dia menangkis semua serangannya. Menerobos api yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di hadapan Kakeru, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kakeru mengayunkan pedangnya dengan panik, tetapi Tsukasa dengan cepat bergerak ke belakangnya. Terlalu lambat. Ketika Kakeru melirik ke belakang, serangan Tsukasa mendarat tepat di punggungnya.
Dia terlempar ke belakang puluhan meter. Wajahnya menjadi gelap saat dia memanggil nama Kisaragi. Tsukasa berkata, "Jangan bergerak." Detik berikutnya, Kakeru merasa lumpuh. Dia bahkan tidak bisa memunculkan satu nyala api pun. Sebaliknya, nyala api yang familiar meletus dari Tsukasa, mengejutkan Kakeru. Api miliknya sendiri, pikirnya. Api miliknya sendiri. Bisakah dia meniru kemampuannya lagi? Kakeru menjatuhkan pedangnya karena takut. "Tunggu, Kisaragi. Aku menyerah." Tsukasa menjentikan jarinya, dan nyala api merah menyala meletus. "Jangan khawatir, aku akan mengendalikan api agar tidak membunuhmu." Keahlian api yang selalu dibanggakan Kakeru sekarang dilepaskan kembali padanya oleh Tsukasa. Kakeru menjerit kesakitan di dalam api. Dia berlutut di depan Tsukasa. Meliha Kakeru seperti tu, Tsukasa berkata, "Kau kalah, todo." Dia memar dan menghitam seperti babi panggang. Gagap, "Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah dari pecundang sepertimu?" Tsukasa mengabaikan permainan kata-kata Kakeru. "Tepati janjimu." Kakeru, linglung, menurut, "Ya, aku akan menepati janjiku." Dan dengan itu, dia ambruk ke tanah. Beberapa hari setelah duel mereka, dengan bantuan Ayah Todo, organisasi manajemen penjara bawah tanah Jepang Hoshigane, dia dapat meninggalkan Blood Cine Guild dengan selamat. Dan seperti itu, kami berdua membuat guild kami sendiri. Tsukasa dan Rin bersorak gembira merayakannya. Rin meregangkan tubuhnya dengan gembira dan berkata, "Baiklah, karena kita sudah bebas. Ayo pergi." Tsukasa bertanya, "Kemana?" Dia dengan gembira mengangkat jarinya. "Tentu saja, ke penjara bawah tanah." Tsukasa menoleh padanya, "Penjara bawah tanah tingkat rendah lagi. Kau melihatku?" "Tidak, kita akan mencoba penjara bawah tanah tingkat menengah bernama Rumah Kematian. Kupikir itu tempat yang tepat untuk memulai. Bagaimana menurutmu?" Tsukasa membeku selama 3 detik. Lalu berseru, "Serius?" Kemudian mereka berdua benar-benar pergi ke penjara bawah tanah. Tempat itu gelap dan suram. Persyaratan level minimum adalah 25. Tempat itu adalah rumah bagi banyak monster aneh. Dia melihat ke arah Rin. Berpikir, "Jika aku sedikit saja lengah, aku akan celaka. Aku harus berhati-hati." Melihat ekspresi Tsukasa yang termenung, Rin tersenyum dan bertanya, "Kenapa wajahmu muram, Kisaragi?" Dia malu-malu menggaruk kepalanya dan menjelaskan, "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan bagaimana kita harus berhati-hati." Kemudian dia mengangkat tangannya untuk membuka lingkaran sihir pemanggilan. "Ayo, Lufen." Lufen dengan cepat muncul, menggonggong dengan gembira padanya. Ketika Rin melihat Lufen, matanya berbinar. "Oh, itu anjing dari sebelumnya." Lufen mendekati Tsukasa dan bermain dengannya. Dia mengulurkan tangan dan membelai kepalanya yang menggemaskan. "Aku percaya padamu, anak baik." Wajah Rin memerah. Dia sangat imut dan menggemaskan. Melihat tatapan Rin yang penuh kerinduan pada Lufen, dia berkata, "Apakah kau ingin memeluknya?" Dia dengan gembira bertanya, "Boleh." Kemudian Rin memeluk Lufen erat-erat. "Perasaan lembut ini luar biasa. Aku sangat senang." Lufen tidak melihat itu. Dia mengangkat tangannya untuk meminta bantuan Tsukasa, tetapi hanya mendapat pengabaian. "Maaf Lufen." Sesaat kemudian, Rin menurunkan Lufen dan berkata, "Kembali ke topik. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang anjing ini?" Tsukasa menjawab, "Ya, namanya Lufen. Dia adalah pelayanku yang dipanggil." Dia menyilangkan lengannya, dan dengan serius berkata, "Kemampuan mendengarkan itu tampaknya cukup berguna. Dari mana kau menirunya?" Loki kembali berbicara dalam pikiran. "Wow, dibandingkan dengan manusia, dia cukup tajam. Dia bahkan memperhatikan keanehan kemampuanmu." Mendengar itu, Tsukasa menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya, "Apakah sekarang waktu untuk memuji? Aku perlu mengganggu jalan pikirannya." Memikirkannya, dia berbicara tentang itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia tertawa. "Kau tidak perlu mencoba menjawab, toh cukup kasar untuk mengorek kemampuan orang lain. Aku akan mempercayaimu." Dia mengelus kepala Lufen dan mengedipkan mata dengan main-main. "Kau akan mempercayaiku, kan?" Tsukasa tidak bisa meminta lebih. Dengan senang hati menjawab, "Serahkan padaku." Dia menatap Tsukasa, senang bekerja sama dengannya, dan mungkin kau tidak perlu melindungiku. Sebelum dia selesai berbicara, gerombolan monster muncul. Mereka adalah tentara kerangka level 23. Rin melihat para tentara kerangka itu, "Aku akan menembus formasi musuh. Tolong dukung aku, Kisaragi." Ketika dia mendengar itu, dia bertanya lagi, "Bukankah kita harus lebih berhati-hati?" Dia mengeluarkan pedangnya. "Jangan khawatir, pedangku dibuat khusus untuk orang-orang ini. Aku akan menunjukkannya padamu." Kemudian, dia menyerang para tentara kerangka dengan pedangnya. Tebasan menentukan. Cepat turun. Saat cahaya menyentuh mereka, mereka meledak menjadi serpihan. Melihat serangannya yang kuat,
Dia berpikir. Jadi, dia menggunakan pedang suci. Itu membelah mayat hidup ini seperti mentega. Begitu dia mengalahkan satu kelompok, kelompok lain muncul dari tanah. Dia bertanya-tanya, sepertinya akan rumit jika ini terus berlanjut. Kemudian dia menyerang ke depan, berteriak, "Mari bantu dia, Lu Fen." Tsukasa dan teman pendampingnya maju menuju Rin, yang sedang melawan tentara kerangka. Tendangan ke wajah membuat satu terbang. Mereka berdiri membelakangi, Tsukasa mengingatkannya, "Kau sudah keterlaluan, Hoshigane." Dia dengan riang menjawab, "Terima kasih atas bantuannya, Kisaragi." Melihat monster yang masih bangkit, dia menebak, hanya mengalahkan mereka saja tidak cukup. Kemudian dia memenggal kepalanya. Tetapi begitu dia melakukannya, kepalanya terpasang kembali. Orang-orang ini sepertinya tidak tahu apa artinya menyerah. Tsukasa gugup berkata, sambil berkeringat, "Ini buruk." Loki kemudian dengan putus asa bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Rin, sambil mengalahkan monster, menatap Tsukasa, "Sepertinya kau dalam masalah, Kisaragi. Aku tidak bisa membiarkanmu kehabisan stamina begitu cepat, jadi aku akan membantumu." Dia dengan ingin tahu bertanya, "Kemampuan apa yang akan kau gunakan?" Lu Fen juga menggonggong dengan ingin tahu. Dia tertawa dan menjawab, "Maaf, tapi tidak sekarang. Aku akan menggunakan pedang ini." Dia dengan bangga mengayunkan pedangnya, "Akan kuperlihatkan padamu sebagian kekuatan pedang ini." Kemudian Rin menutup matanya, memegang pedang di dadanya, dan bernyanyi, "Pedang suci." Dia tiba-tiba membuka matanya, bersinarlah. Pedang itu menerangi seluruh area. Para tentara kerangka itu secara bersamaan menghilang dalam cahaya, hanya menyisakan batu-batu sihir. Dia bertanya padanya, "Apakah ini kekuatan malapetaka pedang?" Dia menjelaskan, "Aku hanya melepaskan cahaya pedang, seperti gelombang cahaya, untuk hal-hal yang keras kepala seperti itu, ini sudah." Kemudian dia memeluk Lu Fen dengan gembira, menikmati bulu halusnya, dan berkata, "Dan kau kumpulkan lebih banyak batu untukku, aku akan bermain dengan Lu Fen di sini." Lu Fen sepertinya lebih menyukainya sekarang, menggonggong setuju, Tsukasa menghela napas, sepertinya dia sudah menaklukkannya. Beberapa saat kemudian, keduanya dengan cepat mencapai ruang bos di penjara bawah tanah. Loki berbicara lagi, "Kau terlalu lama sampai di sini, aku bosan setengah mati." Rin dengan riang menawarkan tangannya, "Kita sampai di sini tanpa menggunakan energi apapun. Sekarang, kita hanya perlu mengalahkan bos." Tsukasa menatapnya, "Jadi apa strateginya?" Rin dengan tenang menjawab, "Jangan khawatir, Kisaragi, aku punya rencana." Dia bertanya, "Apa itu?" Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi wajahnya menunjukkan kepercayaan diri. "Tunggu saja, akan kuperlihatkan padamu." Di dalam ruangan gelap itu ada prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya menjaga prajurit kerangka lainnya. Tsukasa bertanya, "Jadi ini bos kelas menengah." Di ujung ruangan duduk kerangka dengan mata merah menyala yang mengenakan jubah megah. Dia adalah Undead Lord level 38 skill Undead Creator level 3. Loki menatap bosnya dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, terlihat sangat agung, kan?" Tsukasa bertanya, "Jadi, apa strateginya?" Rin menjawab sambil tersenyum, "Aku akan menghabisinya dengan skillku, hanya itu." "Kau kemudian menilai situasi, benarkah?" Rin dengan percaya diri menjawab, "Lihat skill yang kredibel ini. Dengan tipe bos seperti ini, pertarungan yang berkepanjangan adalah kerugian." Matanya menyipit. Skillnya, memanggil undead, bahkan lebih merepotkan daripada memanggil minion. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengalahkannya hanya akan merugikanmu. Dia menjelaskan, memanggil undead, skill yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan mengendalikan undead sesuka hati, adalah salah satu skill pemanggilan terkuat. Skillku bisa menghapus semua monster di sini, termasuk mini-boss, tapi butuh waktu untuk mengaktifkannya. Kisaragi, aku butuh bantuanmu. Kau menjawab oke dan maju ke arah tentara kerangka. Anjing kecil peliharaanmu muncul di sampingmu. Lu Fen dan aku akan mengulur waktu, jadi jangan sampai gagal, mengerti? Rin menjawab, "Menurutmu aku siapa? Aku akan melakukan ini dengan sempurna." Bola api muncul di tangan Tsukasa. Sistem mengumumkan, skill penciptaan api aktif. Kau menyerang tentara kerangka, Lu Fen juga menyerang untuk membantu dengan beberapa pukulan. Menyaksikan tentara kerangka terbakar dalam apimu, kau berpikir, orang-orang itu semua dipanggil oleh skill boss. Mereka akan otomatis menghilang setelah menerima sejumlah kerusakan. Jika itu masalahnya, aku hanya perlu melakukan apa yang selalu kulakukan. Benar? Loki menjawab, "Di dunia ini, kesederhanaan adalah kuncinya." Skill pedang petir aktif. Kau mengayunkan pedangmu, diselimuti petir. Hancurkan musuh di depan kita. Kau mengayunkan pedang ke kerangka di sekitarmu. Pemuda itu melompat ke udara. Mengayun Campedagnia que era Muzu. Tetapi dua bilah aneh muncul, menghalang. Dua tentara kerangka dengan sengit menjaga pemimpin mereka, membuat Tsukasa berdecak.
Dia menggunakan kekuatan mereka melawannya, terdorong mundur. Bayangan gelap segera menerjang ke arahnya. Lu Fen mengayunkan cakarnya untuk menyerang. Tentara berhasil mengangkat perisai mereka tepat waktu. Ledakan besar terjadi. Mereka tetap berdiri tanpa cedera. Bos mengerutkan alis tulang, rongga mata sinar ungu. Aliran energi muncul, menyelimuti tenang jatuh. Membentuk anggota badan baru yang sehat. Dan meningkatkannya dalam proses tersebut. Menghadapi tentara yang diperkuat, pemuda itu bertanya-tanya, apakah ini juga skillnya? Loki masih tertawa, berkata, kurasa itu pilihan yang lebih baik daripada jumlah semata. Itu cukup cerdas dibandingkan dengan undead lainnya. Tsukasa berkeringat, mengertakkan gigi, ini bukan lelucon. Loki, sejujurnya, situasinya cukup buruk. Loki berhenti tertawa, matanya dingin dan tajam. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Tsukasa, siapa musuh sebenarnya yang kau hadapi? Hanya undead ini, kurasa tidak. Tsukasa menggenggam pedangnya dan menjawab, benar, aku bisa melakukannya. Senyum muncul di bibirnya. Lihat aku, Loki. Menjawab, baiklah, hibur aku. Tsukasa, sekarang sangat serius. Mengingatkan dirinya sendiri, menggunakan rencana itu tidak baik. Dia mengangkat dua jari seperti pistol, api yang menyala-nyala. Tsukasa berbizik, terbakar. Garis api yang terang menembus tentara kerangka yang lemah. Loki berkata, oh, kau memusakan api melepaskannya, tidak buruk, Tsukasa. Tsukasa berpikir, lagi pula, skill yang memanipulasi api, menggunakannya dengan cerdas sangat penting, kan? Tentara kerangka mulai jatuh. Mereka gemetar, membuat Tsukasa berseru. Anehnya, bahkan monster pun gemetar. Tetapi saat mereka gemetar, dia menggenggamnya. Mengayunkan serangan kuat, menciptakan pusaran api dengan pernyataan, disinilah kau mati. Tsukasa berbalik dan memanggil, Oshi-san. Rin yang kini dipenuhi tekad menjawab, terima kasih, Kisaragi, aku siap. Dia mengangkat tangannya untuk melakukan sihirnya, dengan cermin, surga, perjamuan para juara, tanah yang awet muda. Seberkas cahaya yang kuat meletus. Konon katanya, keahlian seseorang dapat dipengaruhi keadaan mental mereka. Aktivasi membutuhkan waktu dan meninggalkan banyak celah, tetapi kekuatan yang dilepaskannya sangat besar. Tsukasa berseru, luar biasa, menambahkan, luar biasa. Itu kata yang tepat untuk teknik itu. Tanah sekarang dipenuhi besar. Ia bertanya pada Rin, jadi ini kekuatan sebenarnya dari orang yang dipuji sebagai yang terkuat dari generasi kami yang telah terbangun. Rin, sementara itu, rileks setelah menghabisi para prajurit kerangka. Ia memegang batu besar yang bersinar. Berkatmu, semuanya berjalan jauh lebih lancar. Pujinya, Kisaragi, gugup, menjawab, aku tidak banyak membantu, biar aku yang memegangnya untukmu. Loki menggoda, lagi pula, kau beri kita sedikit waktu. Wajah Tsukasa murah mendengarnya. Rin berjalan pergi dengan lelah. Ayo pergi, aku tidak mau tinggal di tempat lembab ini sedetik pun lagi. Katanya, tiba-tiba, Lu Fen menggonggong beberapa kali, membuat Tsukasa bertanya, ada apa, Lu Fen? Loki tiba-tiba memperingatkan, waspada, Tsukasa, sepertinya pertempuran belum berakhir. Pemuda itu bertanya, bingung, apa maksudmu? Tapi dari belakang mereka, gelombang kekuatan yang menakutkan muncul. Ia segera menoleh. Seorang kerangka raksasa dengan dua tanduk nyai jahat. Itu adalah Archdemon, level 50, dengan skill tersembunyi. Rin berseru, Archdemon, bos tinggi, kenapa dia ada di sini? Ia melanca perlahan dan sengaja que era mereka. Rin, memegang batu yang bersinar, dak, Tsukasa, cepat ke sini. Saat ia berlari ke arahnya, ia berpikir, itu batu teleportasi. Batu teleportasi adalah item yang dapat langsung memindahkan pengguna ke pintu masuk Dungeon dalam keadaan darurat. Cahaya hijau menyelimuti Rin saat yang lain berlari ke arahnya. Tsukasa dan Lu Fen untungnya sampai tepat waktu. Ia menyesal bahwa itu adalah barang yang sangat mahal, tetapi itu satu-satunya pilihannya saat itu. Melihat mereka aman, Rin mengangkat batu itu riak, teleport. Ia memancarkan aura magis gelap dan menekan ke arah mangsa. Rin menggenggam pedangnya erat-erat, sepertinya mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Tsukasa bertanya dalam hati, Loki, ini juga perbuatanmu. Loki melambaikan tangannya acuh tak acuh. Kau pikir aku sekejam itu? Aku mungkin orang yang keras, tapi aku belum pernahmu seperti ini sebelumnya. Tapi, Loki mengertakkan gigi kesal. Sepertinya yang sengaja melakukan ini, mereka pasti sangat berani. Tsukasa mengamati dengan saksama, maksud harus menemukan cara untuk mengalahkannya sendiri. Loki menghela nafas. Sepertinya begitu, Rin menatap Tsukasa kosong.
Kau baik-baik saja, Kisaragi. Tsukasa mengangguk. Aku baik-baik saja. Beberapa hal yang menggangguku. Rin terkekeh gugup. Ceroboh di saat seperti ini benar-benar sembrono. Ia hanya menatap lelah monster di hadapan mereka. Sembrono, semoga saja. Sekarang, kekuatan Sen bersinar merah muda. Tangan Archdemon juga memegang aura emas yang hebat. Rin segera mengambil posisi bertahan. Jadi, apa rencananya? Kisaragi Tsukasa membalas dengan pertanyaan. Berapa lama sampai kau bisa menggunakan skill MU lagi? Rin memperkirakan, sekitar 5 menit, menjawab dengan percaya diri. Baiklah, Hoshigane, bisakah kau menahan diri sampai kau siap? Rin dengan tegas menolak. Tidak, aku orangnya bersamaan denganmu. Tsukasa bingung, tapi jika kau melakukan itu, kita berdua akan. Rin memotongnya, meletakkan tangannya di gagang. Kau lupa, aku masih punya pedang ini. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kita akan bertarung bersama hari ini. Oke, Tsukasa tersenyum. Menerima? Ya, tapi jangan melakukan hal yang terlalu berbahaya. Kita butuh skill MU untuk mengalahkan orang ini. Dan di hadapan mereka, Archdemon mengumpulkan magis di lengannya. Sebuah petir hitam dan emas melesat ke arah Tsukasa. Ia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk memblokkannya. Setetes keringat mengalir di pipinya. Kau terburu-buru. Tenanglah, kita lebih lemah darimu. Tsukasa menatap Archdemon yang haus darah. Dia tidak serius. Orang ini hanya ingin mempermainkan kita. Aku tidak suka ini sama sekali. Tsukasa mengangkat pedangnya dan mengaktifkan skill pedangnya. Ketika pihak yang lebih lemah terpojok, mereka akan melakukan serangan balik. Dengan itu, ia mengayunkan pedangnya, melepaskan berkas listrik yang menyilaukan. Lu Fen, tidak mau kalah, melepaskan cakar ke arah Archdemon. Tapi Archdemon dengan mudah menyerap dan menghancurkan serangan itu menjadi berkeping-keping. Tsukasa berteriak, mengumpulkan bola api di unnya. Silakan, skill Flame Masternya aktif. Ia melompat ke udara dan menembakkannya langsung ke arah demon. Bos tetap tenang dan tidak terpengaruh. Berseru, tidak ada satupun goresan. Memanfaatkan kesempatan itu, Rin segera pedangnya ke tubuh Raja Iblis. Tubuh Archdemon itu terluka parah hingga tak dapat. Rin bersukacita dalam hati. Pedangnya bukai iblis itu. Namun tak lama kemudian, iblis agung itu dan ribuan sambaran petir ke arahnya. Rin mendengkus dingin, menunduk untuk menghindari petir. Ini tidak ada apa-apanya, gumamnya. Tsukasa berteriak ketakutan, Hoshigane, awas. Saat Rin bereaksi, iblis agung itu siri di hadapannya. Ia secara naluriah mengangkat pedangnya untuk membela diri. Iblis agung itu mengayunkan lengannya dengan kekuatan lusa, membuat Rin terlempar. Tubuhnya membentur dinding, membuatnya darah. Tsukasa verteria semas. Hoshigane. Rin dengan cepat kembali tenang. Aku tidak apa-apa, Kisaragi, akhirnya aku punya jarak yang cukup. Ia menggenggam pedangnya dengan erat di kedua tangannya. Rin memejamkan mata, mengaktifkan skillnya, Aurora, Gildeoscales, Dewa Peralahkan, Pedang Suci. Aura Rin kekuatan suci keemasan bercampur dengan ruang gelap saat ia berteriak, lepaskan. Matanya yang biru menyala saat ia menyatakan, aku di sini. Kecepatannya begitu cepat sehingga menciptakan bayangan. Rin terus menusuk dan membacok iblis agung. Ia melirik kebelak andam emberiz e ara kepada Kisaragico. Sebua pedang quatian de penui petir biru segera jayunkan kebava. Melompat, membacok bahu iblis agung itu sebelum mendarat dengan anggun. Ia memerintah, Lu Fen. Anjing itu langsung mengerti, menggonggong dan mencakar. Serangan gabungan mereka meledakkan iblis agung itu. Tsukasa mendarat, bertanya, apakah berhasil? Rin menjawab, sempurna. Saat api mereda, iblis agung itu masih berdiri di sana, batuk di tengah debu. Seruan terkejut terdengar area. Apa-apaan ini? Tsukasa lemah berteriak, tidak mungkin. Itu tidak berhasil. Loki dengan tenang mengamati. Tidak, serangan itu jelas berhasil. Iblis itu hanya pulih dengan cepat. Semua bos tingkat tinggi memiliki kemampuan. Tsukasa bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Loki dengan tenang menyangga dagunya. Sederhana, kita bertarung sampai ia tidak mampu lagi. Atau satu pukulan mematikan. Tsukasa mengertakkan gigi. Satu pukulan, bisakah gerakan Hoshigane-nya, tapi butuh waktu lama untuk menggunakannya lagi. Tsukasa hanya memiliki satu pilihan terakhir. Loki, aku punya permintaan. Loki tertegun. Lanjutkan, tolong, hapus otoritas. Ia bertanya lagi, bingung, apa yang kau bicarakan? Efek kata-kata yang kuberikan padamu sudah berakhir lama sekali. Mendengar ini, Tsukasa berteriak, apa?
Rin menatapnya bingung. Kisaragi Tsukasa dengan cepat mengimprovisasi. Hoshigane, aku punya ide. Tangan agung itu dipenuhi dengan kekuatan sihir petir yang dahsyat. Ia dengan dingin mengendalikan petir yang menjulang berdiri di udara. Rin tergagap. Apa? Sebelum ia bisa pulih dari kejutannya, iblis agung itu melepaskan serangan petir. Serangan dahsyat itu menciptakan pilar petir yang kuat. Iblis agung itu tertawa kemenangan dan mengejek. Dari dalam debu, suara berat menggema. Apa yang terburu-buru? Sistem mengumumkan, skill otoritas diaktifkan. Tubuh Tsukasa dipenuhi kekuatan. Waktunya menari, bocah. Ia menantang dengan percaya diri. Permainan sesungguhnya dimulai.